Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali di dalam program channel YouTube Yusuf Manubulu untuk berbagi kesaksian, berbagi kehidupan bagi semua yang bisa menyaksikan acara ini. Dan kami berdoa supaya apa yang disampaikan itu bisa menjadi berkat, bisa menguatkan, dan bisa menolong iman kita untuk tetap semakin kuat, ya, semakin bertumbuh, dan semakin dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan. Dan seperti biasanya kami sampaikan bahwa acara ini bukan untuk menunjukkan bahwa Kristen itu adalah sesuatu yang hebat. Itu sama sekali tidak penting. Dan itu juga bukan menjadi sesuatu yang diperkenankan Tuhan, ya, karena bukan agamanya, bukan Kristennya, ya, yang menjadi penting di dalam hidup ini. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada semua yang menyaksikan acara ini adalah supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi semua manusia. Tuhan sangat mencintai siapapun Anda. Dan Tuhan ingin mengulurkan tangan, Tuhan ingin menjamah hidupmu, Tuhan ingin memberkati engkau, Tuhan ingin menolong engkau, mengeluarkan engkau dari dalam kegelapan, kepada terangnya yang ajaib, memindahkan engkau daripada kematian untuk menuju kepada kehidupan. Tuhan ingin memberkati hidupmu, Tuhan ingin merangkul dan mengasihi engkau, ya. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Itu sebabnya acara ini adalah berbagi kesaksian supaya kita bisa saksikan bahwa ada orang-orang yang mengalami kuasa yang begitu dahsyat dari Tuhan, dan kuasa itu tidak pernah dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan hanya untuk narasumber yang bersaksi, tapi bagi siapapun kita yang menyaksikan acara ini, kuasa yang sama bisa terjadi di dalam hidup kita. Oke, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang yang berlatar belakang Islam, Muslim. Nah, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dengarkan kesaksiannya supaya semua kita bisa dikuatkan. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Pak. Ya, bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ya. Kami berterima kasih karena Bapak berkenan untuk hadir untuk memberikan kesaksian kepada teman-teman yang ada di channel ini. Oke ya. Pak, sebelum Bapak saya beri kesempatan untuk bersaksi, saya juga ingin mengajak kepada semua yang menyaksikan acara ini untuk bisa bergabung dengan Telegram kami di deskripsi di layar itu kami sudah cantumkan ya. Jadi bagi Anda yang rindu bergabung dengan Telegram kami, silakan bisa masuk ke link yang sudah kami tampilkan. Oke, kita beri kesempatan kepada Bapak Dodi untuk memberikan kesaksiannya bagaimana Tuhan menjumpai Bapak. Silakan Pak Dodi. Puji Tuhan, shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, dan buat saudara-saudara saya Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya keluarga, shalom, para penonton, shalom, puji Tuhan. Ya, malam ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya tahun 2000, saudara. Jadi saya terlahir sebagai seorang Muslim, dari lahir saya memang sudah Muslim. Saya ini namanya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya orang Batak asli, tapi sudah dari kecil sudah Muslim. Jadi saya lahir di Pekanbaru. Maksudnya saya kecil di Pekanbaru, mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu
Saya adalah orang yang rajin sholat, rajin. Dan bahkan puasa, saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa, hafal. Allahumma lakasumtu abika amantu wala siktartu birahmatika rohini. Ya itu masih saya ingat. Saya bertobat tahun 2000, sudah cukup lama memang. Sudah cukup lama saya memberikan kesaksian ini karena saya tergerak dan ingin memberikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah kehidupan saya pada masa itu. Keluarga saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, bahkan saya yang sama sekali tidak pernah berpikir akan menjadi seorang Kristen pada masa itu. Karena apa saudara? Walaupun saya memang bukanlah Islam yang benar-benar ahli Al-Quran atau seorang ustadz, saya bukan seorang ustadz saudara, atau juara MTQ, bukan. Karena ada yang seperti itu, seperti saya dengar kesaksian kemarin Bapak Muhammad KC atau Bapak Saifuddin atau Ibu Kalipah ya. Jadi itu Fadila, kemarin Fadila ya, dan Fadila. beberapa Fadila ya. Jadi Ya. beberapa kemarin saya lihat mereka adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun memang saya bukan ahlinya, tapi saya adalah orang yang taat dan taat gitu saudara. Bahkan kalau dulu masa-masa saya sekolah, saya ke sekolah pun saya, jadi di sekolah itu ada musola, kalau istirahat gitu ya, istirahat main-main, saya sempatkan waktu untuk sholat. Walaupun eh, teman-teman ada juga sih pada masa-masa itu ngejek, sok alim kau, sok suci kau, katanya gitu saudara-saudara. Jadi saya nggak peduli. Bahkan saya pada masa-masa waktu saya remaja pun saya sudah membawakan azan di di masjid gitu ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Bahkan mama saya adalah seorang yang sangat kejam. Waktu kita kecil kalau tidak sholat subuh itu ya pasti kena rotan, kena marahin gitu kalau tidak sholat. Makanya sebelum sholat kita pun wajib mandi disuruh. Sholat subuh tanggal 5 kita disuruh untuk mandi. Jadi saudara-saudara bagaimana memang waktu itu kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh, walaupun memang tidak ahli di dalam hal keislaman. Cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat gitu. Jadi waktu itu tahun 1999, waktu saya umur sekitar 18 tahun. Waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 9999 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular ini datang kepada saya. Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini, siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini, saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu, saya berkata begini, ya Allah tolong saya, ya Allah. Seakan-akan pertolongan tidak ada gitu, tidak ada menolong. Ya Allah tolong saya, ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, saya baca sampai selesai saudara-saudara. Jadi tapi nggak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan,
aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari pohon itu, dibawa ke atas gitu saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan begitu. Dan besok saya mimpi dengan hal yang sama. Besoknya lagi saudara saya mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dengan mimpi yang sama, bagaimana saya dikejar ular sampai saya ditolong gitu saudara. Saya berpikir apa ini ya, kok ada mimpi begini, saya pikir gitu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara ingat pada tahun itu memang eh, Januari Januari tanggal 8 lah saya kenal Tuhan. Jadi tanggal 4 saya main Januari tahun 2000 main ke tempat seorang Kristen gitu. Jadi di tempat orang Kristen ini ada kalender. Di kalender itu ada tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya terperangah melihat tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kok berani kali dia mengatakan begitu, akulah gitu ya. Saya pun heran gitu. Jadi ya udahlah, saya pun nggak ambil pusing gitu ya. Jadi setelah itu saudara-saudara, saya masih kepikiran dengan mimpi saya itu. Tiba-tiba setelah dari beberapa jam dari tempat orang Kristen itu, saya ketemu dengan seorang Kristen penginjil. Jadi dia penginjil, orang Batak berupa 1000 saudara. Dia penginjil, dia bilang gini, cerita singkat cerita, kenalan-kenalan biasalah saudara ya, kenalan gitu ya, panjang cerita. Oh jadi kamu Muslim? Iya saya Muslim gitu. Jadi saya waktu itu masih puasa Ramadan, karena memang masa itu puasa Ramadan gitu ya. Jadi oh gitu. Jadi cerita sampailah ke cerita agama gitu saudara. Akhirnya dia bilang begini, dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Dalam nama Yesus kamu akan dilepaskan dari kutuk. Dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan, begitu saudara. Saya berpikir, apa ini? Nama Yesus segampang itu kita masuk surga, saya pikir gitu saudara-saudara. Saya awalnya sih berpikir, nggak mungkin itu, saya pikir gitu saudara. Lalu dia cerita panjang lebar saudara tentang kesaksiannya. Awalnya saya cuek. Lalu dia bilang begini kepada saya pun nggak tahu kenapa. Dia bilang, kamu mau kuajak berdoa katanya. Saya bilang, enggak mau saya diajak berdoa, itu kan bukan doa orang Muslim, saya bilang gitu. Tapi tak kenapa saya mau pergi dari dia itu nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat gelap sekali. Saya dalam keadaan sadar, saudara. Gelap sekali dia waktu berdoa gitu ya, saudara. Saya merasakan sesuatu yang sangat gelap. Gelap, gelap, gelap. Tiba-tiba di dalam gelap itu, saudara-saudara, saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu awalnya kecil. Lama-lama cahaya itu membesar dan makin menyilaukan mata saya. Apakah ini, saya pikir gitu. Lalu selesai dia amin, saya bertanya, saya melihat cahaya putih, tapi awalnya saya melihat yang sesuatu yang sangat gelap, saya bilang gitu. Oh, dia bilang, gelap itu adalah kehidupanmu yang lama. Cahaya itu adalah Yesus, akulah terang dunia, gitu saudara. Lalu saya pulanglah. Waktu itu aku ngontrak saudara, karena saya kerja, pulanglah ke kontrakan saya. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya berpikir, kok saya bisa merasakan ini ya, pikir bingung saya saudara. Akhirnya besok pagi saya jumpai itu ibu berupa 1000 itu. Saya bilang begini, jadi ibu pengen membawa saya menjadi seorang Kristen gitu ya saudara. Jadi mau kamu menjadi seorang Kristen katanya. Nggak mau sih, saya bilang gitu, tapi saya pingin tahu bagaimana itu Yesus, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan, saya bilang. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, saya mau menjadi seorang Kristen, saya bilang gitu saudara. Oke, besok kita pergi ke Medan katanya gitu saudara. Jadi malam itu, jadi besoknya lah saya dibawa ke Medan. Sampai saya di Medan, saya dibawa ke sebuah persekutuan. Memang waktu itu saya merasa aneh di bawah situ. Orang menyanyi-nyanyi, kok memuji Tuhan, kok ibadah kok menyanyi-nyanyi.
ada juga yang menari gitu. Saya pikir, aneh sekali, dia apa ini, saya pikir. Udah mau saya tinggalkan gitu, tapi rasanya pingin tahu lah, benar nggak Yesus ini Tuhan kan gitu, saudara. Setelah itu saudara-saudara, saya dibawa lah ke tempat seorang pendeta di Parapat, Danau Toba. Jadi saya dibawalah ke sana gitu, saudara-saudara. Sampai di sana, memang pada masa saya dibawa ke sana itu, gereja ini awalnya memang menolak gitu ya. Mereka jangan-jangan apa ini. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa memang saat kita ingin jadi Kristen itu tidak juga segampang langsung diterima dengan, tidak, Saudara. Banyak juga yang masih kadang-kadang takut, jangan-jangan ini menyamar gitu, jangan-jangan ini pura-pura jadi Kristen, tapi ada niat tidak baik gitu, saudara. Bahkan waktu itu tas saya pun diselidiki, jangan-jangan ada sesuatu yang ditaruh begitu ya, saudara. Bahkan setelah saya beberapa waktu jadi Kristen, akhirnya Bapak Pendeta itu cerita kepada saya bahwa begitu lama dia baru percaya bahwa saya betul-betul menjadi seorang Kristen gitu ya, saudara. Betul-betul memang saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di dalam kamar termenung. Saya berpikir gini, Yesus, benarkah engkau apakah engkau benar seorang Tuhan? Kalau engkau Tuhan, pasti engkau bisa menjawab doa saya, walaupun tidak saya ungkapkan gitu. Jadi saya bilang begini, kalau engkau Tuhan, berikanlah saya sebuah sepatu sepotek yang pakai lampu. Jadi memang aneh waktu itu permintaan saya pun lucu juga, kok bisa saya minta yang begitu ya, sepatu sepotek yang pakai lampu. Dan saya bayangkan itu, saudara, dalam pemikiran saya itu warnanya begini, modelnya begini. Bayangkan itu tidak ada sepatu dewasa pada masa itu pakai lampu di belakangnya. Tapi saya minta itu, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, pastilah sanggup dia memberikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitulah dalam hati saya, saudara. Di besoknya betul ada datang yang memberikan sepatu itu. Kok ada? Ini Pak, ini Jamal, sepatu untukmu, katanya gitu. Ada yang ngasih gitu, saudara. Kok sama persis dengan apa yang saya minta ya, saya pikir gitu. Di besoknya juga saya masih kurang yakin, benar nggak ini? Saya akhirnya minta pembuktian lagi bahwa jika memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia sanggup memberikan yang aku minta. Dia tahu apa yang isi hati saya gitu, saudara-saudara. Jadi saya waktu itu minta baju. Baju saya waktu itu memang sedikit bawa, maklumlah dari perantauan. Saya bawa baju sih yang tidak terlalu banyak gitu, saudara. Saya pun minta baju waktu itu, ada yang memberikan. Akhirnya permintaan saya yang ketiga, saudara, itu saya minta sepeda. Sepeda, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Saya minta, dan itu pun diberikan. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak ada ngomong-ngomong sama siapapun, tidak ada berbicara dengan siapapun bahwa saya berdoa seperti itu. Jadi saya berpikir, akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa. Bukan berdoa, saya bilang begini. Bukan berdoa ya, karena waktu itu saya belum Kristen, cuman saya bilang begini. Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Saya meyakini Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tuhan, biarlah saya terima Engkau sebagai Tuhan saya bilang gitu. Lalu saya temuilah pendeta itu ke bawah. Saya ceritakan bagaimana pengalaman saya, permintaan saya. Oh, jadi begitu pengalamanmu ya. Oke, sekarang saya bimbing kamu masuk Kristen. Mau, katanya gitu, saudara. Ya, mau Pak. Lalu saya dibimbinglah masuk Kristen dengan ucapan Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, begitu ya, saudara. Lalu saya dibimbing, dibina gitu, saudara. Dan luar biasa, saudara-saudara. Setelah saya masuk Kristen, saya bilang gini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau apa-apa. Setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, keluarga saya diselamatkan juga menjadi orang percaya. Saya berdoa, saya tidak mau apa-apa lagi Tuhan, saya hanya mau keluarga saya diselamatkan. Saya tidak
tidak menginjili keluarga saya, sampai kapanpun saya tidak. Cuman saya ingin membuktikan bahwa kuasa doa ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya berdoa, berpuasa masa-masa itu, saudara. Puasanya puasa Ester itu. Puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum gitu. Saya diajarin. Kalau mau dahsyat coba puasa Ester, katanya gitu, saudara. Kata pendeta itu. Lalu saya puasa Ester. Setiap minggu 1 kali saya puasa Ester. Bahkan saya pernah puasa 7 hari 7 malam, nggak makan nggak minum. Saya lakukan, saya berdoa bertalu-talu. Saya berpikir kalau tiap hari saya gedor pintu surga ini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, jawab doa saya, pasti Tuhan bukakan. Saya pikir gitu. Saya berdoa, saudara, sampai 1 tahun, 1 tahun hampir 2 tahun lah itu, saudara. Akhirnya adik saya datang menjumpai saya. Dia bilang gini, datang dia ke maaf sebelumnya, sebelumnya saya sudah mengirim surat. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu saya mengirim surat kepada orang tua saya kirim, Shalom, langsung saya tulis begitu, Shalom, puji Tuhan mak, anakmu sehat, gak usah khawatir, saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus gitu ya, saya kirim surat. Jadi waktu itu adik saya mengasih tahu sama teman-teman saya, dikasih tahu, Sandi sudah murtad katanya, Dodi sudah murtad katanya, sudah murtad dia, Jamal Dodi sudah murtad. Akhirnya saudara-saudara, mama saya pun mengutus adik saya, makanya dia datang, udah berapa lama gitu ya datang, menjemput saya pulang. Namun saya bilang saya nggak mau. Jadi di situ berapa hari dia, akhirnya dia pun merasakan jamahan gitu. Lalu karena adik saya nggak pulang, datanglah mama saya menyusul mama saya. Lalu mama saya ini bilang pulang gitu. Dia pun, ngapain kau di sini katanya gitu. Dia akhirnya saudara-saudara, ya mak, sebagai anak saya taat, saya ingin membuktikan bahwa hidup saya sudah berubah. Saya harus mengasihi orang tua saya gitu ya. Jadi besoklah pulang rencana. Tiba-tiba mama saya malam itu sakit. Demam tinggi saudara-saudara. Gak tahu lagi saudara. Gemetar badannya. Lalu saya bilang gini kepada mama saya, mak, mau saya doakan. Mama nggak usah masuk Kristen, tapi saya doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Itu. Saya luar biasa, saya pikir mama saya menolak. Dia bilangnya, iyalah nggak apa-apa, doakan aja ya, katanya. Saya doakan saudara-saudara. Dan luar biasa, sembuh mama saya malam itu, sembuh. Dan dia pun heran, kok bisa saya sembuh langsung, badan saya langsung ringan katanya gitu. Jadi akhirnya dia bilang gini, benar nggak Yesus ini Tuhan ya katanya, kok disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, kok dalam nama Yesus sembuh, sembuh mama saya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi luar biasa saya melihat, wah dahsyat sekali ini, kata mama saya. Wah, akhirnya di situ mama saya berapa hari juga, akhirnya dia terima Yesus, dia di waktu itu. Jadi puji Tuhan saudara, satu-satu keluarga saya, puji Tuhan, sekarang berbalik jadi mengenal Tuhan Yesus. Memang masih ada adik saya 1 orang, dan kami masih hubungan silaturahmi tetap baik. Adik saya masih Muslim, bahkan saya juga masih Muslim. Tulang saya pun masih Muslim, saudara. Udah haji juga, tulang saya masih Muslim. Hubungan kita baik, saudara. Jadi ketika saya kenal Tuhan Yesus, ya mungkin ada perbedaan, ada mungkin yang dibenci. Memang saya sih setelah kenal Tuhan Yesus juga tidak terlalu ada mengalami namanya pembencian dari keluarga saya. Paling ya begitu disuruh pulang atau apa gitu, saudara-saudara. Memang waktu saya pun jadi orang Muslim pun, saudara-saudara, memang jujur saya adalah orang yang paling tidak suka dengan Kristen. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya pikir Kristen ini akan menjadi kayu api di neraka. Itu aja pengetahuan saya, karena itu yang saya dengar gitu ya. Yang kayu api di neraka, masuk neraka gitu. Karena surat Qul ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan gitu saudara. Saya pikir hanya orang gila yang menyembah Tuhan punya anak gitu. Tapi setelah saya menjadi seorang Kristen, ternyata salah itu semua, saudara. Bahkan apa yang saya pikirkan dulu bahwa Kristen itu tidak puasa. Ada orang, apa itu Kristen
ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya, memang ibadah rayanya itu sekali seminggu, tapi kita punya Allah dan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Dimanapun berada, kita bisa beribadah. Ya, banyak orang menghalangi gereja, menutup gereja, tapi orang Kristen tidak pernah terbatas waktu, saudara. Dimanapun akhirnya, saudara-saudara, rumah makan, restoran, rumah, hotel, saudara-saudara, wisma pertemuan dipakai untuk menyembah Tuhan. Dan di situ pun Tuhan hadir, saudara. Bagaimana saya melihat luar biasa dan dahsyatnya seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi saya pikir dulu Kristen nggak ada puasa, ternyata salah. Kristen ternyata puasanya banyak. Bahkan kalau saya sendiri sudah melayani, saudara, dulu kita puasa itu sebelum melayani, ada namanya puasa sebelum pelayanan hari Minggu itu, Jumat Sabtu itu wajib puasa. Zaman kita waktu itu, saudara, di Perapat, mulainya itu jam 10 malam sampai ke jam tengah 7 sore. Ya, puasa seharian, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu, bahkan sering juga pendetanya menyuruh kita puasa 40 hari. Puasa 40 hari, buka tiap hari, maksudnya bukan seperti Tuhan Yesus puasa long gitu, bukannya. Buka setiap hari. Banyak juga jenis-jenis, ada puasa juga kita pernah ikuti, puasa Daniel gitu ya. Nah, macam-macam, saudara. Jadi apa yang dikatakan ibadah sekali seminggu, enak kali jadi orang Kristen, ibadah cuma sekali seminggu. Ternyata salah, saudara. Setelah saya Kristen, bukan sekali seminggu ibadah. Bahkan kita ada mesbah keluarga, ada namanya Biston. Biston itu tengah 5, jam 4 orang sudah berdoa. Bukan 10 menit, tapi 1 jam, 2 jam berdoa. Menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Bahkan kita berdoa bisa 2 jam. Bahkan ada namanya mesbah keluarga, itu setiap hari. Bahkan sharing firman Tuhan keluarga. Ada lagi namanya ibadah KTM, ada lagi ibadah tengah minggu. Banyak ibadah, saudara. Tapi memang kalau ibadah raya, ibadah besarnya itu memang sekali seminggu pada hari Minggu itu, saudara. Jadi saya melihat kadang-kadang, saudara-saudara, apa yang kadang dibilang orang, oh saya dulu pernah berpikir gini, di gereja itu kan orang oh, melakukan yang hal-hal yang nggak benar, tengoklah wanita-wanitanya. Saya dulu pernah berpikir begitu juga. Itu mungkin menjadi permainan-permainan pada pendeta itu. Bajunya gitu ya, saudara-saudara, tidak tertutup semuanya. Memang sopan juga saya lihat, tapi tidak tertutup lah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi setelah saya jadi Kristen, tidak ada yang begitu. Dan saya tidak pernah melihat, saudara-saudara, di kekristenan itu ada melakukan hal-hal begitu. Bahkan di gereja tidak pernah ada kita diajar-ajari membaca Al-Quran, itu apa, nggak ada, saudara. Bahkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa saya melihat itu dahsyat adalah di ajaran Kristen ini. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi waktu saya kenal Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, saya disuruh baca waktu itu kitab Yohanes. Nah ini kamu baca kitab Yohanes, selesai kitab Yohanes, baca Mazmur katanya. Itu saya baca. Dan saya terperangah melihat bagaimana dahsyat dan kuasanya Tuhan Yesus mengajari, mengasihi. Memang mengasihi ini saya melihat begitu dipraktekkan memang terjadi, saudara-saudara. Kita mengasihi musuh, makanya di gereja selalu itu didoakan. Saya melihat Bapak Presiden didoakan, waktu isu-isu politik kemarin itu didoakan, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo didoakan, Polri, TNI, bahkan gubernur itu, saudara, didoakan, mau dia Muslim. Bahkan saudara-saudara, Wakil Presiden kita Kiai Ma'ruf Amin itu pun didoakan, saudara, lindungi, berkati mereka, dilindungi, diberkati, bahkan gelarnya pun kita sebut. Pak Dodi, Pak, sebentar Pak, saya potong sebentar ya, karena saya melihat di live chat ada komen-komen yang kurang bijak ya, artinya komen-komen kasar, menghina. Padahal kemarin kami sudah sampaikan ya, artinya di dalam diskusi belajarlah untuk memberikan komen yang baik ya, komen yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, tidak usah saling menghina. Nah, kalau misalnya Anda masih terus dengan cara seperti ini,
ya mohon maaf saya akan blokir lagi gitu loh ya. Kami sudah bermurah hati membuka kembali yang kemarin kami blok, tapi kelihatannya memang watak orang ini memang hadir hanya untuk merusak ini. Itu cara-cara yang tidak berkenan, itu cara-cara iblis ya. Cara yang hadir hanya untuk merusak suasana. Belajarlah, kalau misalnya Anda tidak suka dengan acara ini, Anda tidak suka dengan kesaksian ini, silakan Anda tinggalkan saja, tidak perlu komen yang kasar, yang menghina gitu. Ya oke, saya minta supaya yang komen-komen yang tidak benar, yang kasar, yang menghina, itu tolong Anda hentikan, karena kalau enggak saya akan blokir, bahkan mungkin saya bisa blokir untuk seterusnya gitu loh. Anda tidak akan bisa masuk lagi. Ya, jadi tolong ya, tolong untuk saling memberikan komentar yang bijaksana. Kalau Anda tidak terima dengan kesaksian ini, sekali lagi saya tegaskan, silakan Anda tinggalkan link ini. Link ini bukan untuk Anda. Link ini hanya untuk orang yang memang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan hikmat, membutuhkan kesaksian yang bagaimana karya Tuhan melawat seseorang. Oke? Ya, silakan Pak Dodi diteruskan kesaksiannya, Pak. Pak Dodi? Iya, Pak. Ya, silakan Pak, diteruskan Pak, diteruskan kesaksiannya. Iya, ya puji Tuhan ya. Yang komen-komen di bawah juga yang berkata-kata kasar, saya memberkati. Saya tidak membenci, saya tidak marah, saya mengasihi Anda. Karena memang kita diajari untuk mengasihi. Walaupun saudara bilang, mungkin ada yang berkata, palsu ini apa segala macam, penyusup. Ya terserah Bapak Ibu Saudara yang chat ya, tapi saya mengasihi. Kepada yang Kristen juga, ya nggak usahlah membalas, tidak ada untungnya, karena tidak ada Kristen mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi menghina-hina nabi mereka, Allah mereka, tidak usah dihina-hina. Kita hanya menceritakan hal yang kita alami saja. Jadi waktu itu saudara-saudara, yang saya alami waktu membaca Alkitab itu tentang mengasihi musuh ini begitu dahsyat dan luar biasa, saudara. Bagaimana kita memang diajarkan untuk mengasihi, dan bagaimana isu-isu dikatakan orang kalau masuk Kristen karena memang uang, karena memang apalagi makanan apa, itu salah, saudara. Sampai saat ini, detik ini, saudara, saya sudah tahun 2000, sekarang 2020, sudah 20 tahun ya saya kenal Tuhan, tidak pernah ada mendapat uang murtadin gitu, nggak ada, saudara. Bahkan apa yang saya dapat itu juga dari hasil jerih payah saya, saudara. Jadi kalau saya mikul salib juga tidak ada orang yang benar-benar, ini sudah mengalami, tidak ada, saudara. Ya, sama-sama kenal Tuhan Yesus, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada dari PGI gitu ya, PGI otoritas tertinggi dari gereja itu memberikan dana khusus buat kita murtadin, dana-dana. Bahkan saya lihat ada beberapa di channel-channel itu katanya diberikan dana supaya apa, itu bohong semua, hoak itu, saudara. Tidak ada. Sampai sekarang saya merasakan sendiri, tidak ada bantuan, saya tidak pernah dikasih harta pekerjaan, mobil apa segala macam, tidak pernah, saudara. Saya tidak mendapat itu. Jadi saya kembali lagi kesaksian saya pernah waktu itu, kesaksian saya sedikit, pernah pulang ibadah, makan di rumah makan seorang muslim di Parapat gitu ya, makan bersama teman saya. Setelah saya makan, lalu teman saya ini nyeletos, dia bilang, oh ini dia dulunya muslim, keluarganya muslim, oh katanya gitu. Dia ceritakan kepada pemilik rumah makan ini. Lalu oh gitu, kalau pemilik rumah makan dia diam aja. Pas begitu pulang dia panggil saya, kenapa kamu murtad, katanya. Ya karena saya merasakan damai sejahtera gitu aja, simpel aja saya jawab. Saya tidak mau menjelaskan yang hal-hal yang aneh gitu ya. Oh gitu ya, ayo ke belakang kita. Saya ikut ke belakang, dia tunjukkan saya sebuah buku, dia jelaskan kepada saya, Roh Kudus itu adalah Muhammad, katanya gitu, saudara. Saya pun heran, dari mana ini? Iya, ini ada dikatakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Lalu saya bilang begini, entah kenapa spontan, loh kalau Roh Kudus itu Muhammad, Roh Kudus itu kan dibilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
Nabi Muhammad kan sendiri, maaf ini ya, sudah meninggal. Bahkan Roh Kudus itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Nah, saya bilang begitu, saudara. Jadi sangat bertentangan waktu dibilang itu. Oh iya ya, dia pun terdiam. Saya pun pergi waktu itu. Lalu saya pun pergi. Berapa hari kemudian saya makan lagi ke situ. Dia bilang begitu. Jadi kamu nggak mau lagi kembali? Nggak mau. Saya sudah merasakan damai sejahtera. Gitu ya. Ya kita pun sampai sekarang masih bersahabat dengan dia, tidak pernah ada saling membenci, saling mengasihi, karena kita saling mengasihi gitu. Jadi saya kembali lagi ke kesaksian saya. Jadi waktu itu saya kenal Tuhan Yesus itu, bapak, adik saya kenal Tuhan Yesus. Bapak saya lah yang terakhir waktu itu. Bapak saya ini dulu Kristen menikah dengan mama saya itu masuk Muslim. Nah, tapi bapak saya ini paling keras, dia marah gitu ya, mama saya, bahkan saudara-saudara ya dikasari lah begitu istilahnya. Kenapa kau kenal Yesus itu disalib karena dosa hina gitu ya. Tapi kita berdoa, kita mengasihi. Saya bilang gini kepada mama saya, mak, nggak usah mama marah kalau bapak begitu, biar aja gitu. Kalau mama dilarang ibadah, kita ibadah secara sembunyi-sembunyi aja. Tetap mama bikin kopi bapak, jangan, nggak usah membenci, nggak usah marah terhadap mereka bapak. Saya bilang, saya mengasihi bapak. Dulu memang waktu saya masa kecil, saudara-saudara, saya adalah orang yang termasuk mengalami luka batin. Bagaimana saya dendam dulu kepada bapak saya, karena bapak saya ini termasuk agak kejam, saudara. Kejam, kita dipukul gitu ya, kalau melakukan kesalahan nggak tanggung-tanggung gitu. Saya mengalami dendam. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, bagaimana kita harus mengasihi orang tua, saya tunjukkan. Saya peluk bapak saya kasihi bapak saya. Saya bilang gini, saya mengasihi bapak saya gitu. Memang bapak saya sudah meninggal setahun yang lalu. Di situ saya merasakan penyesalan yang luar biasa karena saya tidak melakukan hal yang terbaik di masa waktu saya hidup itu. Memang banyak juga yang saya lakukan yang baik, tapi tidak sesempurna apa yang saya inginkan, begitu ya saudara. Jadi waktu itu saya berdoa, saya berpuasa dengan mama, kita berdoa dengan adik, kita berdoa buat bapak. Biarkan kalau dia marah, kita nggak usah melawan, kita berdoa. Tapi luar biasa saudara, akhirnya dahsyat, bapak saya yang awalnya benci kepada saya, kepada kami semua, akhirnya dia mau juga terima Tuhan Yesus. Dan luar biasa bagaimana lawatan Tuhan dahsyat bagi keluarga kami semua. Akhirnya semua keluarga kami menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita ya, tetapi semua karena kasih karunia. Kalau kita mau memberi hati dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita mengasihi, Tuhan akan menjamah hati kita. Saya melihat di ajaran Tuhan Yesus ini, memang kita diajari bagaimana toleransi yang kuat. Ya kalau kita ke daerah Batak Toba sana ya, Batak Toba sana kan mayoritas Kristen. Itu bagaimana mereka menghormati Muslim. Kalau di acara pesta itu disiapkan makanannya khusus. Bahkan kalau ada istilah uh, persubang gitu ya, dia siapkan secara khusus makan. Bahkan itu makanannya dipotong secara Muslim. Bahkan kalau ada namanya STM gitu, mereka tidak akan mencampuri itu. Kalau ada yang butuh bantuan agama apapun, kalau dari STM ya tetap dibantu, mau Kristen mau Islam. Kalau memang ada kumpulan marga-marga gitu ya, saya melihat toleransi yang luar biasa itu memang diajarkan untuk mengasihi, untuk uh, memperdulikan sesama manusia. Bagaimana juga di kampung saya itu ya tidak ada istilah, walaupun memang tidak terlalu banyak Muslim di sana, sangat sedikit di kampung Toba sana ya, di Toba sana, tapi di sana banyak dan mereka juga sangat mengasihi, tidak ada yang membenci saudara. Jadi luar biasa dahsyat kesaksian bagaimana kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita akan penuh dengan kasih, akan mengasihi, kita tidak akan pernah membenci musuh kita, tidak akan berkata kasar, saudara-saudara. Karena apa? Yesus datang untuk mengasihi kita ke bumi. Bahkan dia mengatakan, aku berikan tubuhku, aku berikan darahku, aku berikan nyawaku, dan aku bangkit. Dan saya melihat saudara-saudara kedahsyatan
Tuhan Yesus ini, walaupun ada orang yang mengolok-olok mengatakan Tuhan Yesus itu kan bukan Tuhan, dia nabi. Tetapi kenabian kalau kita lihat berbeda dari sebuah nabi-nabi yang ada di dunia ini. Karena tidak ada seorang nabi pun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada, bahkan tidak ada nabi yang berkata, aku menyiapkan tempat kepadamu. Dan tidak ada nabi yang berani berkata, waktu murid-muridnya bertanya, Nabi, tunjukkan kepada kami Tuhan itu. Lalu nabinya berkata, sudah berapa lama kamu bersama dengan saya? Apakah kamu masih bertanya Tuhan itu di mana? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau memang Yesus itu nabi kok sangat spesial, sangat luar biasa. Itu yang membuat saya semakin mengagumi Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih, spesialnya Tuhan Yesus ini, dia memastikan keselamatan. Memang keselamatan itu harus kita kerjakan sendiri, bukan berarti kalau kita Kristen, otomatis enak nih berbuat dosa, berzina, melakukan ini langsung masuk surga. Itu salah, saudara-saudara. Tidak ada begitu ajaran di dalam Kristen. Tetap kerjakan keselamatan. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat dan merasakan, saudara-saudara, bagaimana keselamatan dan dahsyatnya Tuhan Yesus ini begitu luar biasa dan mengubahkan semua kehidupan kami. Kami dulunya yang bukan orang hebat, orang apa, Tuhan bawa Tuhan pulihkan keluarga kami yang dulunya kami, saudara-saudara, tidak mengerti apapun saudara-saudara, Tuhan buat menjadi mengerti. Jadi Roh Kudus benar-benar membawa penghiburan dan pengajaran dalam kehidupan kami. Jadi itulah kesaksian saya, Pak. Tuhan berkati. Baik, Pak Dodi, terima kasih. Ya, Pak, sebelum kita berinteraksi dengan penonton, teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, saya mau sedikit bertanya kepada Bapak. Ya, Bapak waktu itu mengalami mimpi, ya. Nah, kata Bapak tadi kan mengalami mimpi sampai 3 kali gitu. Artinya itu adalah titik awal Pak Dodi, Pak Jamal Dodi ini bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, mimpi pertama kan Bapak berteriak pada waktu itu, Tuhan siapapun engkau tolonglah saya, kan seperti itu ya. Nah, ya. Itu hari pertama. Terus hari kedua kejadiannya bagaimana Pak itu? Mimpinya tetap sama Pak, semuanya sama. Mimpinya juga sama. Begitu awal dikejar ular, baru saya terakhirnya juga minta pertolongan, Tuhan siapapun tolong saya. Nah, Bapak naik pohon lagi, waktu hari kedua itu Bapak dikejar ular, naik pohon lagi? Ya, naik pohon lagi Pak. Sama persis di pohon itu ada ular juga? Ada Pak, begitu banyak juga ular, sama Pak. Persis. Terus kata-kata Bapak gimana pada waktu itu, sama juga? Ya, sama Pak. Pertama, ya Allah tolong saya gitu ya, mimpinya ya Allah, saya tetap sama persis semua perjalanan mimpi, dan mimpinya memang benar-benar sama, sampai 3 kali mimpi sama itu datang. Oh, sampai 3 kali mimpinya begitu ya. Terus? Ya. Sama juga, pertama Bapak teriak Allah tolong saya gitu? Ya, saya mimpi itu, tapi tidak ada pertolongan, ular ini makin datang gitu, makin banyak. Saya jadi ketakutan, akhirnya saya nggak tahu lagi minta pertolongan, Tuhan siapapun tolong saya. Tiba-tiba ada tangan yang menolong saya, mukanya bercahaya, mengangkat saya ke atas, sehingga saya diselamatkan dari gigitan-gigitan. Waktu Bapak diangkat itu gimana perasaan Bapak waktu diangkat ke atas itu? Damai sekali Pak, hati saya enak gitu, saya senang gitu. Akhirnya saya selamat juga gitu, saya diangkat, dilepaskan dari sengatan-sengatan ular itu gitu. Ya. Ya oke Pak, itu yang pertanyaan saya. Terus kemudian saya mau tanya Pak nih, Pak Jamal, waktu Bapak kan sempat ke Perapat ya, ke Medan lah waktu itu ya. Nah, setelah waktu dijemput sama mama sama ibu, itu dibawa pulang ke Riau ya pada waktu itu. Terus bagaimana reaksi papa pada waktu itu? Reaksi orang tua, bapak, orang tua laki-laki? Ya marah bapak saya karena bapak saya yang paling terakhir ini belum mengenal Yesus, dia sangat marah gitu. Bahkan dia khawatir datang. Ya mama saya lah paling merasakannya
bagaimana penderitaan yang dialami mama saya ketika kenal Berarti Tuhan Yesus. istilahnya mengalami KDRT begitu ya Pak, karena ini ya, Ya, karena Bapak punya iman ya, gitu ya. ya. Oke, oke. Terus Bapak punya reaksi pada waktu itu gimana Pak, karena mengalami seperti itu? Saya sendiri, Pak. Bapak Ya, ya. saya. Enggak, Bapak saya Bapak percaya. sendiri, Pak Jamal sendiri, Pak Jamal Dodi. Bagaimana reaksi Bapak pada waktu mengalami KDRT dari orang tua laki-laki gitu loh? Saya karena sudah Kristen di situ, Pak, sudah kenal Tuhan Yesus, jadi saya mengasihi bapak saya. Memang sebelumnya saya pun memang punya uh, luka batin terhadap bapak saya gitu. Tapi di situ saya Iya. mengasihi, saya ajari mama saya nggak boleh gitu, tetap layani walaupun bapak ini jahat, layani buat kopinya, tetap layani makannya. Saya bilang gitu sama mama. Saya pun tetap kalau malam saya kusut bapak saya walaupun dia marah kepada saya. Jadi gimana? Masuk Islam kalau lagi besok ya? Doakanlah Pak. Gitu aja saya ngomong, doakanlah Pak. Jangan dulu doakan. Sholat sekarang katanya. Ya Pak, doakanlah Pak ya. Saya kusut gitu. Saya tetap kasihi gitu. Saya mengajarkan supaya bapak saya mengerti bahwa Tuhan Yesus juga mengasihinya lewat perbuatan saya gitu Pak. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi kasih itu memang benar-benar nyata di dalam kehidupan Pak Dodi ya, sehingga itulah yang ditransferkan kepada orang tua laki-laki pada waktu itu ya. Nyata sekali Pak, nyata sekali. Waktu itu Ya. bapak saya pernah juga sakit dia, lalu dilarikan ke rumah sakit. Saya tunjukkan bahwa saya sudah berubah. Memang hubungan saya dengan bapak pada masa itu memang renggang waktu saya belum Tuhan Yesus. Ya termasuk dibilang sekali ya pada hari raya aja lah, hari raya Idul Fitri kita baru ngomong karena ada maafan kan di situ aja. Saya itu nggak ada saya ngomong-ngomongan dengan bapak. Tapi waktu bapak saya sakit saya urus, bahkan saya ambilkan pispotnya, maaf buang air kampung saya tunjukkan, saya urus, saya peluk gitu. Saya mengerti bahwa apapun yang dia lakukan kepada saya, kepada mama, kami tidak akan membalaskan itu. Kami akan tunjukkan kasih bahwa seperti apa yang dikatakan Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi benar-benarlah kasih saya alami, pemulihan yang luar biasa dari kasih Tuhan itu saya alami. Bagaimana memang sempurnanya ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi, bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang dahsyat ini, Pak. Iya. Itu luar biasa ya. Jadi terakhir Bapak punya orang tua laki-laki sempat percaya Tuhan Yesus juga? Puji Tuhan sempat Pak. Jadi bapak saya sempat mengalami perubahan, ya sempat kenal Tuhan Yesus, sempat juga di tempat kerjanya dia dipercaya menyampaikan firman Tuhan, ibadah Kristen. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Nah, Itu saya pun lewat sudah menyampaikan Tuhan juga di gereja. Iya, itu lewat karya Tuhan yang begitu luar biasa ya, kasih Tuhan begitu nyata ya Pak Dodi ya. Saya sendiri dulu pada awalnya Pak. Iya. Semua karena kebaikan Tuhan lah, bukan karena saya. Ya. Semua karena. Nah, saya mau tanya sekali lagi nih Pak. Waktu Bapak masih di agama sebelumnya, apakah bagaimana Bapak punya Bapak punya reaksi terhadap orang-orang Kristen sebelum Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu? Ya, memang saya berpikir pertama Kristen itu adalah sesat. Karena apa? Menyembah manusia. Saya berpikir dulu seperti itu. Kedua, Tuhan Kristen ini tiga, gitu ya. Kita memang walaupun tidak mendalami Alkitab, walaupun kita tidak ikut kristologi gitu ya, kita pun sudah tahu itu sebagai Muslim gitu ya. Masih anak-anak. Padahal di tempat saya itu hampir dibilang 100% Muslim semua di tempat saya, gitu yang di daerah Riau itu semua dibilang. Kita semua sudah tahu semua itu bahwa nanti yang menjadi kayu api di neraka itu adalah orang-orang yang menuhankan Isa, gitu. Jadi Bapak dalam pengertian Bapak tidak suka ya kepada orang Kristen ya? Suka, makanya opung saya itu kan, halo Pak.
Iya, iya Pak, silakan Pak. Ya, opung saya itu kan bapak saya ini kan Kristen dulu Pak. Jadi opung Hmm. saya itu kan Kristen. Jadi pernahlah ke rumah gitu ya tempat kita. Itu memang saya Hmm. paksa, saya ajari. Bukan awalnya sih nggak saya paksa, saya bujuk. Oke, ucaplah 2 kali syahadat karena Islam itu adalah agama yang benar. Ada ayatnya itu, saya bilang gitu. Iya, Ucaplah. iya. Opung saya nggak mau. Lalu hari kedua nggak mau, saya marah juga. Memang sempat juga saya melakukan hal-hal kasar lah Iya, iya, terhadap iya. karena dia tidak mau untuk masuk Islam gitu. Tapi luar Hmm. biasanya saya melihat opung saya itu tidak pernah uh, Membenci. membenci saya, iya tidak pernah membalas makian saya gitu. Walaupun Yesusnya saya Hmm. hina, Yesusnya saya bilang Hmm. Yesus itu saya hina-hina gitu ya. Tapi dia tidak Hmm. marah, senyum. Dia buat apalagi dia kadang di kamar itu atau datang ke rumah, dia berdoa. Wah, mau saya ganggu itu. Gitu. Hmm. Marah Iya, iya, saya gitu. iya. Ya. Oke, baik Pak Dodi. Kita akan masuk ke ruang interaksi. Cuman saya juga harus sampaikan bahwa ada orang yang menggunakan akun palsu dengan nama saya Yusuf Manubulu. Nah, itu supaya diketahui itu akun palsu ya, akun bodong. Mereka hanya menggunakan nama saya. Jadi itu tidak benar. Itu bukan saya gitu loh. Di live chat itu bukan saya ya. Itu mereka ya begitulah trik-trik dari iblis, orang yang digunakan oleh iblis. Karena iblis itu kan tidak suka dengan kesaksian kebenaran yang berasal dari Tuhan ya. Jadi dia akan menggunakan orang-orang dengan segala macam cara untuk supaya mendiskreditkan kebenaran, supaya kebenaran itu jangan tampil ke permukaan. Nah ini kan seperti yang saya selalu bilang, bahwa di dalam dunia ini hanya ada 2 kekuatan, kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Kalau kita tidak dikendalikan oleh kekuatan Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dikendalikan oleh kekuatan setan, kekuatan iblis. Nah beginilah caranya mereka memalsukan dengan kebencian terhadap kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan. Dengan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan seorang Jamal Dodi Pasaribu sehingga dia bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan mengalami Tuhan secara real dan secara nyata. Oke, jadi bisa jelas ya bagi semua teman-teman yang ada di live chat atau yang sedang menyaksikan acara ini, itu yang menggunakan nama saya itu bukan saya, itu akun palsu. Oke, kita akan segera masuk di dalam ruang interaksi. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa karena cukup banyak yang ingin masuk, jadi mohon pertanyaan singkat dan juga maksimal 2 pertanyaan ya. Jadi supaya kita bisa berbagi kepada semua, supaya yang lain juga bisa kebagian. Oke, dan tidak ada saling memotong kalau misalnya narasumber sedang menjelaskan, kita harus diam ya, penanya atau penelpon harus berdiam diri untuk supaya diskusi kita menjadi terarah dan kita bisa mendapatkan manfaat yang besar daripada apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. Oke? Ya. Anda bisa menuju ke kolom komentar di situ. Di situ kami sediakan linknya. Ya kalau memang apa namanya ada yang juga berkata bahwa masuk kadang-kadang cukup sulit gitu ya, ya mungkin bisa berusaha ya karena memang namanya juga jaringan internet kadang-kadang stabil, kadang-kadang juga agak lemot ya, jadi kadang-kadang ya begitulah kalau kita misalnya masuk nggak bisa ya coba lagi gitu ya, jadi supaya kita bisa ini bisa memaksimalkan diskusi kita. Oke, Pak Sirait. Selamat malam, Pak Sirait. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Ya, Pak malam, Jamal. Pak. Halo, Selamat. dengar Pak Jamal? Dengar Pak, dengar. Terima kasih, sangat transparan tadi kesaksian Pak Jamal sampai-sampai meminta sepatu, baju, dan sepeda dikasih Tuhan. Kan begitu Pak ya? Puji Tuhan. Tetapi saya lihat cerita demi cerita, tidak ada istilahnya penderitaan. Sementara kalau mereka-mereka yang dari seberang masuk ke Kristen, banyak kali perjalanan hidupnya sengsara, begitulah kayak perjalanan salib kan begitu.
Coba dulu Bapak, apakah satu aja perjalanan salib istilahnya kesesaraan dalam memikul salib atau masuk ke Kristen itu apa kesan Bapak? Apakah intimidasi dari pihak keluarga atau pihak lain lah yang tidak setuju kira-kira? Coba Bapak sebutkan dulu kira-kira apa kesaksian Bapak di dalam setelah mau masuk Kristen itu. Coba Pak, itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya awal masuk Kristen itu sudah berpikir awalnya begini, kalau saya masuk Kristen, pasti saya nanti susah dapat kerja. Itu adalah memang udah saya pikiri, itu adalah salib. Memang kita kadang-kadang kan memang agak susah, gitu ya saya pikiri. Kedua, memang waktu saya masuk Kristen, tantangan yang terberat, memang sebenarnya saya tidak terlalu berat lah, karena memang saya punya keluarga termasuk muslim-muslim yang luar biasa baiknya, toleransinya juga. Walaupun mereka melakukan intimidasi, marah kepada saya, tapi tidak seperti saudara-saudara para murtadin yang lain gitu ya, yang mungkin diusir sampai ada yang ditelanjangi katanya. Tapi kalau saya sih ya yang dulu bersahabat kental dengan teman-teman, sekarang ya tidak terlalu dekat lagi. Ya tetap ada komunikasi. Saya masih akrab dengan teman-teman saya yang muslim, bahkan yang ada yang masih Ustaz, saya masih dekat. Dia tahu saya sudah murtad gitu, jadi masih dekat, cuman nggak sekental dulu, sering bersama apa gitu, karena memang sudah berbeda akidah ya. Jadi kedua, keluarga saya ya seperti saya katakan tadi, tantangan terberat saya itu memang dulu awalnya bapak saya, salib saya itu adalah bapak saya gitu. Tapi kalau kayak keluarga dari paman saya, bilang saya gitu, baik kepada saya sampai sekarang, walaupun dia masih muslim. Bahkan saya itu orang Melayu itu sangat baik, sangat toleransi di rumah saya juga. Nggak ada apa dia, walaupun saya sudah murtad, dia tidak apa. Begitu Pak. Oke, marga apa ini Bapak ini? Marga Pasaribu. Marganya Pak apa Pak? Pasaribu. Harus Iba Sirait, saya Sirait. Satu lagi Pak. Iya. Silakan. Nats yang Bapak pegang sebagai pegangan hidup. Pegangan hidup Pak. Nats Alkitab. Ya, Yohanes sebagai 14, pegangan hidup untuk Yohanes 14 ayat 6. Halo. Itu sama Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Yohanes 14 ayat 6. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Jamal. Sukses dan semoga Tuhan memberkati keluarga Bapak dan mengkabarkan Injil yang lebih sampai ke penjuru dunia. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Ya, terima kasih Pak. Tuhan beserta kita. Jadi amin. Amin. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi pertanyaan Pak Sirait bahwa salib yang dihadapi oleh Pak Dodi, Pak Jamal Dodi, yaitu dari orang tua laki-laki ya. Tadi mungkin bahasanya agak diperhalus. Pak Dodi ini mengalami kekerasan pada saat orang tua laki-laki tahu bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi mungkin itu adalah salib yang harus ditanggung oleh Pak Dodi, Pak Jamal Dodi. Ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Hercules. Halo, shalom. Shalom Pak, silakan Pak. Shalom. Ya, selamat malam Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan saudara saya Pak Jamal ya. Ya, Jamal Dodi ya, silakan Pak. Iya. Ini ada satu pertanyaan ini ke Pak Jamal. Saya pun orang Batak ini. Tadi Pasaribu kan, saya Lumbenturuan ini, Sombi. Horas. Ulang. Oh iya, horas. Apakah dulu Pak Jamal pernah waktu di agama Islam
mengecap pendidikan, contohnya entah mondok, pesantren, atau ilmu-ilmu tentang Islam gitu, Pak? Oh, saya tidak, Pak. Saya pun SD negeri, SMP juga saya negeri. Cuman dulu saya pernah ikut pengajian-pengajian aja sih. Pengajian-pengajian yang memang banyak juga Muslim nggak suka dengan pengajian itu. Sampai kita sikat gigi pakai siwak gitu ya. Saya pernah juga ikut itu. Walaupun nggak ngerti gitu ya, ya ikut juga pengajiannya. Itu aja sih, Pak. Iya, iya. Ya, sampai Ini Pak, saya selalu bertanya itu dalam hati. Coba dulu mana tahu Bapak Jamal tahu apa sih di Islam ini ajarannya yang membuat mereka itu harus membenci ke Kristen itu apa itu Pak sebenarnya? Kok mereka itu seperti harimau yang siap menerkam gitu kalau udah jumpa dengan Kristen itu? Apa sih itu Pak? Kok bisa sampai seperti gitu apanya Pak? Kita pun bingung juga itu. memang sih ada. Kalau saya bilang sih Pak ya, tidak juga semua Iya, Islam begitu. Nah, ada juga seperti kalau kita lihat itu Mas Permadi Arya, Denny Siregar, Ahmad Permando, Gus Arya itu kan sangat toleransi luar biasa sih Muslim saya lihat. betul, Cuman ada juga betul. mereka yang memang sangat-sangat radikal ya karena memang fokusnya kayak saya dulu itu Qul wallahu ahad Allahu samad itu Allah tidak diperanakkan, tidak memperanakkan gitu Pak. Ini memang sudah harga mati lah dulu kita ketahui karena kita belum mengenal kekristenan itu gitu Pak. Iya, Kita pikir memang iya, Maria ini, maaf kata, Maria ini hubungan intim dengan Yusuf lalu melahirkan Yesus. Padahal kan enggak. Bahkan Maria perawan dia. Tidak pernah iya ada benar Pak. Iya. dan apapun itu tidak ada yang pernah mematahkan bahwa ada hubungan secara daging antara Maria dengan suaminya, enggak ada. Tidak ada yang pernah bisa membuktikan itu. Iya, iya. Apalagi contohnya seperti Bapak ini yang kita suku Batak itu Pak. Kalau misalnya dia dari Kristen masuk ke Islam, biasanya itu menjadi singa liar itu Pak. Dia bahkan lebih jadi membenci kekristenan itu dengan luar biasa. Biasanya seperti itu yang saya jumpai Pak. Dan ini suatu mujizat juga. Ada saudara saya, Pak Jamal ini yang bisa mau kembali menerima Yesus. Walaupun dulu dari bapaknya yang membawa ke Islam. Tetapi Bapak Jamal mampu membalikkan poin untuk kembali ke juru selamat yang sebenarnya. Iya. Memang sih saya melihat begitu ada sih Pak. Memang yang begitu dia jadi mualaf, jadi benci gitu, jadi apa. Tapi kalau di kita orang Batak ya, Bapak kan orang Batak. Kalau dia Iya, memiliki hal begitu, nanti bakal susah nanti itu di paradatan Pak. Jadi kan kita tahu kita orang Batak yang melakukan adat itu, kita menerima welcome sama siapapun, suku, agama apapun ya. Kalau kita ikut punguan marga juga kita, walaupun ada yang Muslim ikut punguan itu, ya iya, kalau dia membutuhkan apa ya ditolong. Bahkan kalau di pesta-pesta adat untuk kita melihat, makanya saya bilang orang Kristen ya yang saya tahu ya mungkin beberapa Kristen daerah lain kayak Papua, Manado atau yang lain itu mungkin toleransi. Tapi orang Batak ini adalah orang yang paling toleran saya lihat. Karena di benar, acara adat benar. makanan itu tanpa disuruh, tanpa apa, tanpa perintah sediakan. Menghormati mereka yang bukan Kristen, tidak ada dipaksa di situ. Ayo makan, harus makan babi. Oh, suka kan kau minoritas. Kau kan minoritas di sini. Berapa orang bilang haruslah makan, enggak ada dilainkan. Bahkan rumahnya sendiri dibuat beda. Yang maaf kata persubang ke sana. Kan itu biasanya gitu. Itulah yang tidak makan apa gitu. Bahkan toleransi bahkan kalau di daerah-daerah Batak sana ya tidak pernah ada kita lihat pelarang. Bahkan orang-orang Batak sendiri pun kalau ada yang mau bikin bangun masjid, ya orang-orang Kristen pun ikut membantu membangun. Tidak ada pernah. Iya, iya. Jadi memang Iya. kasih itu luar biasa lah, kasih Kristus itu tanpa disadari sendiri oleh orang Batak.
ajaran no mention itu memang benar-benar dilakukan oleh mereka semua. Amin, Pak. Amin. Iya. Jadi sekarang ini udah bisa lah memakan yang apa itu, Pak, ya? Yang saksang gitu. Udah Ya. apa? Udah, Pak, ya. Jadi 5 tahun saya tak mau makan itu dulu, Pak. Tapi akhirnya saya makan. Oh. Cuman kalau mama saya beda, begitu makan, enak kali ya katanya. Ya, jadi istilahnya kembali kayak mau tuang bata, Pak, ya. Semua yang berkaki 4 halal kecuali kaki meja. Itu pun karena keras. Oke, terima kasih Pak. Juga Pendeta Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada saya untuk bertanya kepada narasumber kita. Terima kasih. Shalom. Baik. Shalom Pak. Terima kasih Pak Hercules ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak, agama dan keyakinan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Kamal. Selamat malam Pak. Ya, puji Tuhan karena memang karena kasih karunia Tuhan memang Bapak itu dipanggil untuk dapat melihat kasih Tuhan. Oh ya, saya sebenarnya ingin bertanya begini Pak. Dulu Bapak itu Kristen masuk Islam atau memang dari lahir Islam? Dari lahir Pak, saya memang Muslim. Iya, dari Muslim, lahir. Iya, ya. Dari lahir. Tidak pernah kita dari Kristen. Tidak ada. Memang dari nenek moyang kita pun sudah, dari mama saya lah istilah, karena mama saya yang membawa bapak saya masuk Muslim. Jadi keturunan dari mama saya itu memang sudah Muslim Pak. Oh gitu. Jadi sekarang ini istri dan anak sudah menjadi Kristen ya? Iya, puji Tuhan Pak. Karena saya kenal Tuhan Yesus itu pun masih umur 18, belum menikah. Saya menikah umur 28. Oh. Iya. Ya, jadi salah satu itu salah satu hambatan dari keluarga seperti istri dan anak-anak itu nggak ada? Nggak ada Pak, karena saya sudah menikah secara Kristen Pak. Karena saya kenal Tuhan Yesus kan tahun 2000. Gitu oh iya iya. Nah, saya menikah itu tahun 2008. Udah lama. Iya. Saya ingin kasih satu pernyataan tentang penelpon yang pertama itu yang mengatakan Bapak itu tidak mengalami pikul salib yang begitu berat, toh? Ya, tetap mengalami sih Pak. Mengalami ya. Tapi kan salib itu kan bukan berarti penderitaan dari agama saudara kita, kan enggak juga. Betul betul. Iya. Tapi ada tiga ujian yang bakalan orang Kristen hadapi. Pertama itu yang namanya panggilan, yang kedua itu pilihan, yang ketiga itu setia. Banyak orang Kristen dipanggil, banyak murtadin dipanggil dari orang-orang yang terpilih. Tetapi nanti itu akan terjadi bagaimana mengasah kesetiaan itu sampai akhir. Nah itu butuh memang keteguhan iman yang kuat. Makanya Bapak ini dulu tidak bisa melihat kebenaran karena Bapak terhalang oleh yang namanya agama. Agama itu yang disebut tradisi, budaya, dan hukum. Jadi karena Bapak terlindungi dari tradisi, budaya, dan hukum yang disebut agama, maka keyakinan itu hilang. Nah ketika Bapak masuk ke dalam, keluar dari agama itu, maka Bapak akan mencari keyakinan itu. Nah, makanya banyak orang-orang yang Muslim masuk Kristen itu kayak seperti Bapak ini mengalami banyak penglihatan, dan saya tadi menyaksikan itu kesaksian Bapak itu luar biasa. Saya pernah mengalami seperti kesaksian Bapak. Satu mimpi itu berulang 3 kali, dan itu ya sama seperti Bapak. Ketika itu saya sedang sakit, saya mengalami sakit di rumah sakit, dan karena sakit itu saya tidak bisa menahan tubuh saya lebih kuat lagi sehingga saya harus masuk rumah sakit. Nah, dari situ saya mengalami 3 kali mimpi yang sama. Dan saya membuktikan Yesus itu hadir ketika papa saya dan dokter itu merencanakan sesuatu untuk memotong salah satu bagian tubuh saya.
tanpa bicara pada saya. Lalu mimpi itu datang dan membawa saya ke ruang operasi. Dia bilang itu nomor 5, ruang C gawat darurat amputasi. Nah, mimpi itu yang seperti Bapak katakan memang terjadi pada kita, orang-orang yang walaupun Kristen, walaupun Muslim, punya kerinduan yang mendalam untuk mencari Tuhan. Nah, dalam program ini, program Pak Yusuf Manembulu ini, saya begitu banyak menemukan hal-hal, dan mungkin itu akan ditemukan hal-hal orang yang dulunya Kristen, tetapi dia mualaf, tetapi dengan kesaksian Bapak ini, kesaksian banyak narasumber Pak Manembulu, seperti yang saya rasakan, itu memang bisa membuat orang itu berubah berbalik. Makanya kesaksian Bapak ini di dalam program ini memang dibutuhkan banyak orang. Walau mereka tidak percaya pada Bapak. Saya yakin mereka tidak percaya pada Bapak. Iya. Saya yakin. Ya. Tetapi memang inilah momen di mana melalui program ini memang harus dikeluarkan orang-orang yang dulu gitu, yang tidak kelihatan. Kayak Bapak ini kan dulu nggak kelihatan ini. Di program ini Bapak baru kelihatan. Nah, dengan program ini orang akan banyak datang memberi kesaksian, dan itu memang hebat, luar biasa. Kesaksian Bapak ini akan diserap oleh orang, dan itu memang membutuhkan yang namanya ini Pak, yang namanya kekuatan iman. Karena jangan salah, sekalipun Bapak merasa tenang hari ini, pikul salib itu pasti akan ada. Jadi dalam program ini Bapak setelah menguatkan kami, menguatkan banyak orang, bahkan di seluruh Indonesia yang menonton program ini, merasa terberkati oleh Bapak, merasa terberkati oleh program ini. Sehingga kita bisa maju dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, berdoa untuk Pak Yusuf juga, untuk Bapak juga, untuk program ini. Kiranya program ini memang memberikan satu contoh yang baik kepada murtadin-murtadin yang tidak kelihatan tadi. Dengan program ini, Pak Manembulu bisa mengambil orang-orang itu untuk memberkati banyak orang yang juga hatinya yang sedang tawar. Begitu Pak. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Pendeta Manembulu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kamal. Salam sejahtera. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati juga Bapak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Ibnu K. Ya, selamat malam Pak Manembulu. Ya, selamat malam Pak. Luar biasa, kesaksian yang sungguh menguatkan saya. Ya, pertanyaan saya, pesan untuk saudara-saudara kita yang masih ragu-ragu untuk masuk ke Kristen. Silahkan, terima kasih. Ya, kalau saya Pak, saya jawab ya Pak. Iya. Oh ya. Ya, tidak apa-apa sih kalau mereka saat ini menghina atau tidak percaya, bilang hoak atau segala macam, tidak apa-apa. Karena pun dulu kita juga begitu. Tapi ada waktunya di jamaah Tuhan. Kayak saya berpikir sesuatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Tapi akhirnya saya dijamah juga oleh Tuhan. Tuhan Yesus memang sangat baik gitu. Memang kalau kayak kita ini, kebanyakan itu rata-rata dijamah oleh Tuhan lewat kesaksian, mimpi, penglihatan, bahkan rasa jamahan langsung secara langsung oleh Tuhan Yesus itu banyak. Bahkan saudara-saudara teman saya Kedar Nebayot dulu dari suku-suku yang memang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya itu banyak mengalami begitu. Karena memang kalau tidak begitu memang agak susah, karena kita memang doktrinnya sangat kuat sekali. Jadi memang harus mengalami begitu. Jadi kalau kita lihat di kesaksian Bapak Pendeta Yusuf ini, memang rata-rata yang mantan Muslim itu kan hampir semua mengalami penglihatan, mujizat, bagaimana kesembuhan dan segala macam itu boleh terjadi. Jadi intinya sih Pak, bagi saya, kasih itu akan membuat mereka berubah. Karena Kristen tidak akan pernah bisa dipaksa untuk membenci, Kristen tidak akan pernah bisa dipaksa
untuk saling memusuhi. Gimana pun Kristen itu tetap bisa harus menebarkan kasih. Di situ orang akan berubah karena Kristen ini ajaran yang sangat berbeda. Iya, iya. Intinya Tuhan yang memilih ya, bukan kita ya. Oh, betul Pak. Jadi kita nggak bisa Tuhanlah yang memanggil kita, memilih kita gitu ya. Betul. Ya, ya, ya. Itu Pak yang banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita, sehingga dia hampir tiap Pak Yusuf Manubulu menayangkan ini banyak sekali celaan-celaan karena dia tidak pernah merasakan hal itu gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak juga, Pak Ibnu K. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Shalom Pak Pastor Yusuf. Shalom Pak. Shalom Pak Dodi. Shalom Pak, shalom. Hanya saya membacakan satu buah pantun nih buat kita semua nih malam hari ini Pak Yusuf sama Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Kesaksiannya tadi sudah diberkati luar biasa. Saya tidak menanggapi, sangat terberkati Bapak. Maju terus Pak. Tuhan berkati Bapak. Siap Pak. Ya. Pergi wisata ke kota Bengkulu. Bawa bunga ke Surabaya. Aku sudah mengintip channel Bapak Yusuf Manubulu karena banyak jiwa dimenangkan terima Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak. Amin. Terima kasih Pak atas pantunnya ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Berkati Pak. Ya. Ya, jadi penghiburan juga buat kita ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Pantun. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Halo. Ya, halo Pak. Bisa dengar suara saya ya? Ya. Ya. Bisa Pak. Silakan. Sebentar sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya minta waktu sebentar untuk mengklarifikasi karena saya seringkali dibully baik di live chat maupun penelpon yang itu kan seringkali saya dibully atas ini. Begini, sekali lagi saya tandaskan bahwa kami sama sekali tidak pernah membenci orang Kristen. Karena kami menganggap orang Kristen, orang Yahudi itu sebagai saudara sepupu. Jadi silahkan punya apa itu keyakinan. Jadi kami tidak pernah membenci. Tetapi kami memang didoktrin untuk diberikan ajaran yang keras. Ketika diserang harus mengcounter, memang gitu. Jadi kalau diserang secara verbal juga akan membalas secara verbal, diserang secara fisik memang harus menyerang secara fisik, membalas begitu. Jadi pada dasarnya kami memang tidak membenci sebetulnya, tapi kalau diserang kita harus bereaksi. Yang kedua tentang banyak juga baik komentator maupun yang live chat itu menyerang atau mengkritisi saya, kok mesti ngetes. Sebetulnya tepatnya bukan mengetes, saya itu menjajaki. Karena apa? Narasumber pada umumnya kan menyampaikan ajaran-ajaran Islam ataupun mensitir ayat-ayat Al-Quran. Nah di situ saya menjajaki seberapa sih pemahamannya terhadap Al-Quran itu. Kalau narasumber sendiri tidak menyinggung Islam, saya kan juga tidak memberikan reaksi. Contohnya seperti yang Bapak pendeta dari Malang kemarin, itu sebetulnya saya juga sudah mau tidak masuk, tetapi karena mendengar ketika di penjara bilang saya di penjara jadi imam Jumat, sekarang jadi imam Kristen. Nah, gitu
saya masuk, tapi setelah saya dalam dialog saya tanyakan apakah betul begitu, ternyata memberikan klarifikasi, bukan ada imamnya bapak ini. Nah, itu berarti saya anggap itu berseloroh, ketika mengucapkan itu berseloroh kepada Pak Yusuf, maka kan pertanyaan tidak saya lanjutkan. Dan sepanjang kesaksian beliau tidak menyinggung-nyinggung atau tidak nyerempet-nyerempet Muslim, sehingga saya pun juga tidak, kan saya tidak jadi bertanya toh, itu maksudnya. Iya, begitu Pak Yusuf, mohon dipahami kalau saya bertanya pada narasumber itu karena memang narasumber nyerempet-nyerempet ke Islaman gitu loh, maksud saya gitu. Oke, bisa saya langsung ke Pak Dodi. Pak, silakan. Pak Dodi tadi menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang puasa, Muhammad itu Roh Kudus. Itu tidak betul, Pak. Dalam ajaran Islam tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Roh Kudus, nggak ada. Kemudian bahwa ajaran Islam tidak menganggap bahwa Kristen tidak puasa juga tidak betul. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu orang Nasrani dan Yahudi. Itu kita tahu itu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau Pak Dodi tadi mengatakan enggak tahu kalau orang Kristen diwajibkan puasa, itu salah. Kemudian tentang sesembelian juga begitu. Orang Islam, ajaran Islam itu menganggap sah sesembelian orang Kristen maupun orang Yahudi. Jadi gini, sesembelian orang ahli kitab itu halal untukmu, sesembelianmu halal untuk mereka. Artinya begini, nggak usah memberikan makanan khusus kepada umat Islam harus disembelih secara Islam, tidak usah. Asal binatang yang disembelih itu halal menurut Islam. Jadi misalnya katakanlah kambing itu tidak usah disembelih secara Islam, disembelih secara Kristen maupun secara Yahudi itu halal dimakan oleh Muslim, Pak. Itu ajaran dari Islam demikian, Pak. Tapi kalau Bapak mengatakan ada perjamuan di anu khusus, itu nggak ada, Pak, ajaran seperti itu untuk Islam. Kemudian itu tadi masukan-masukan yang saya rasa disampaikan Pak Dodi salah. Kemudian pertanyaan saya, tadi katanya Pak Dodi ini Islam sejak kecil ya, betul Pak? Iya Pak. Nah, tapi karena Pak Dodi sudah cukup lama, saya cuma ingin tahu bagaimana caranya salat hari raya. Caranya saja nggak usah bacaannya. Mungkin kalau bacaannya mungkin Bapak sudah lupa karena sudah cukup lama Bapak meninggalkan Islam. Iya, memang saya sudah meninggalkan Islam sudah cukup lama Pak. Memang dari itu. Jadi yang masih saya ingat itu memang sekarang ini kalau kayak sholat id, sholat hari raya memang sudah saya agak lupa. Paling yang saya ingat itu sholat maghrib gitu Pak. Usolli fardul maghrib itu salah satu rakaatnya dan lillahi ta'ala. Ya itu aja sih Pak. Bukan bacaannya Pak, saya maksud urutan caranya pertama gimana, kedua gimana itu untuk karena sholat hari raya itu tidak sama dengan sholat maghrib maupun isya maupun kan hampir sama jumlah rakaatnya saja yang berbeda untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur itu kan hanya beda rakaatnya saja. Tapi kalau sholat hari raya itu tata caranya berbeda, makanya saya ingin tahu apakah Bapak tahu tata caranya gimana, bukan bacaannya, Pak. Gitu. Iyalah Pak. Saya sebenarnya pun udah dari awal saya bilang saya tidak akan membahas hal-hal yang menyinggung tentang saudara saya kayak Bapak Muslim tanya ya. Kalau kesaksian saya tentang masa lalu memang saya ungkapkan gitu Pak.
Ya, jadi Ya. begini Pak ya. Jadi kalau memang Bapak bersaksi tentang itu, tentang saya atau Muslim percaya atau enggak percaya itu kita masing-masing. Tetapi sepanjang Bapak tidak ataupun narasumber lain sepanjang tidak menyinggung pada Muslim, saya pun atau mungkin Muslim lain juga tidak akan keberatan meskipun apa itu secara isinya itu tidak sepaham, itu biasa. Bahkan jangankan urusan agama, urusan dunia pun dua orang kepala pasti punya pemahaman yang berbeda. Itu biasa Pak, masalah itu. Jadi itu saja. Kalau begitu, kalau Bapak sudah lupa untuk tata cara sholat, awal sholat hari raya, cuma saya tadi meluruskan tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Itu tidak ada dalam ajaran Islam ya. Jadi tentang puasa, tentang Roh Kudus, tentang hidangan atau sembelihan itu nggak harus khusus untuk Muslim, Pak. Iya, salam kenal. Ya. Terima Baik, kasih. Salam Pak kenal. Cabe. Ya. Terima kasih Pak Cabe ya. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Karol. Pak Bonar. Halo, selamat malam. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Silakan Pak Bonar. Dengar ya? Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Dodi. Iya Pak, selamat malam. Pak Dodi, dengar ya Pak? Halo. Dengar Pak, sangat dengar Pak. Ya. Ya, terima kasih. Iya Pak. Oke, terima kasih. Kesaksian Bapak ini sangat menginspirasi saya dan para penonton di rumah. Apalagi dengan COVID ini kayaknya ini merupakan suatu hiburan tersendiri Pak. Dengan adanya acara dari Bapak Yusuf memberikan menghadirkan kesaksian-kesaksian bagaimana pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau memang sebenarnya sih kalau kita mau saudara-saudara kita yang Muslim mau ya, sebenarnya di dalam Al-Quran ini sendiri sudah ada petunjuk yang mengarah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Kita baca di surat Al-Imran ayat 45. Isa adalah kalimat yang datang dari Allah dan terkemuka di dunia dan akhirat. Kemudian ayat 55-nya itu orang yang kembali kepada Allah itu adalah Isa dan pengikutnya. Jadi benarnya kalau boleh dikatakan kalau istilah Kristianinya itu diterangi oleh Roh Kudus, saya dan percaya saudara-saudara kita yang Muslim ini harusnya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Karena Yesus datang sebenarnya bukan cuma untuk orang Kristen, untuk semua umat manusia. Ya kan? Kemudian saudara kita Muslim kan berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya jalan yang lurus itu adalah Al-Masih atau Yesus Kristus itu sendiri. Kalau mereka berdoa seperti itu seolah-olah mereka itu tersesat. Ibaratnya tanya alamat, Pak, alamat ini di mana?
Kalau umpama mereka tanya kepada orang yang tidak tahu alamat itu, bisa saja orang ngasih petunjuk alamat yang tidak jelas, bahkan menyesatkan. Kalau kita tanya kepada Tuhan Yesus, pasti jalan itu, pasti Yesus akan memberikan jalan, karena Yesus itu sendiri adalah jalan. Yesus itu datang dari surga. Dia tahu cara manusia masuk ke surga itu bagaimana. Kalau kita hanya karangan manusia biasa yang tidak datang dari surga, otomatis bisa saja menyesatkan. Ya, saya himbau kepada baik itu saudara-saudara yang Kristiani, saudara-saudara kita Muslim, ya, imanilah Isa Al-Masih Yesus Kristus ini. Walaupun Anda itu tidak masuk Kristen, tetapi iman aja, jangan sampai menghina. Ada yang bilang bani kolor lah, jemur di tiang jemuran lah. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sangat menghormati. Bahkan Nabi Muhammad sangat menghormati Yesus itu. Lalu kita yang cecere-cecere yang manusia berdosa begini, kita menghina-menghina. Yesus itu pada akhir zaman datang lagi sebagai hakim yang adil. Kita yang ngomong menghina, menghujat dan sebagainya, itu pasti dicatat itu. Ya, Yesus itu datang untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia seluruhnya. Karena manusia itu tidak tahu jalan ke surga, saudara. Tuhan Yesus itu yang tahu jalannya, sehingga dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau kita tanya kiri, tanya kanan, tidak jelas. Tidak tanya kepada Yesus yang datang dari surga itu, bisa kita nyasar ke neraka, saudara. Kira-kira itu saja pencerahan saya malam ini. Ya, baik Pak. Buat saudara-saudaraku, ya, sering menghujat, yang hujat, memfitnah, tolonglah, jangan keras hati, lembutkanlah hati saudara. Ya, pada akhir zaman itu Yesus datang sebagai hakim yang adil. Pasti semuanya dicatat itu. Ya, baik Pak Bonar, terima kasih Pak atas ini, Itu atas saja Pak mungkin penyampaiannya yang perlu saya sampaikan. Oke Pak, Terima kasih ya Pak. Semoga pelayan Bapak semakin memberkati. Amin, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Ibu Rianta. Ibu Rianta Hutasoid. Ya, Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak Jamal. Iya. Shalom. Saya senang sekali. Ini saya mau menyapa Pak Jamal. Kita pernah bertemu Pak Jamal. Waktu saya 2018 atau 2019 datang ke Pekanbaru dan saya menumpangi mobil Pak Jamal. Pada saat itu jadi drivernya Grab atau apa itu ya, Gokar. Nah, pada saat itu Pak Jamal hendak menginjili saya gitu. Hendak menginjili saya. Terus saya pikir pada saat itu Pak Jamal tuh ya
karena tahu nama saya ya, ada Huta Sohidnya, tahu Kristen, lalu ini hendak menjebak gitu. Akhirnya kita berbincang dan berkenalan, saya katakan saya panggil Ito karena mertua saya baru Pasaribu. Ya, nah jadi Pak Jamal itu tadi waktu saya pertama kali mendengar kesaksiannya tentang ular itu saya langsung teringat, oh ini Pak Jamal Pasaribu yang pernah hendak menginjili saya waktu saya naik mobilnya gitu. Nah, jadi saya pun hendak beri kesaksian begitu juga Pak Jamal bahwa pada saat Pak Jamal bersaksi kepada saya dan berniat hendak menginjili saya, saat itu saya tercenung dan termenung gitu ya. Saya malu sebagai orang Kristen, saya tidak pernah punya keberanian seperti Pak Jamal. Dan pada waktu pulang saya di Banjarmasin. Pada saat saya pulang ke Banjarmasin, saya cerita sama suami saya. Gitu, cerita momen di mana Pak Jamal hendak menginjili saya dan bersaksi. Bersaksi kalau nggak salah ceritanya istri orang Jawa ya Pak. Iya. Jadi istri pada saat itu Muslim dan diajak ke Kristen lalu menikah. Pak Jamal berjanji bahwa kalau nggak salah ya Pak Jamal ya. Ya. Jadi cerita ini sudah saya dengar dan puji Tuhan Pak Jamal melalui kesaksian Pak Jamal pada saat itu kepada saya itu memberi motivasi kepada saya agar saya bisa punya keberanian seperti Pak Jamal, seperti itu. Nah, itu aja yang ingin saya saksikan dan saya semakin teguh dan punya janji di hadapan Tuhan bahwa saya harus berani bersaksi seperti Itoku ini gitu. Iya. Ya, jadi artinya sayalah ya saya ikut menyaksikan bahwa Pak Jamal ya jadi cerita yang Pak Jamal ceritakan malam ini juga sama dengan kesaksian yang saya dengar pada saat itu. Nah, ini juga mungkin bagi kami yang sudah Kristen sejak lahir ini juga mengingatkan bagi kami bahwa ya tugas dari Yesus itu untuk memberitakan Injil ke segala bangsa, ke segala penjuru dunia, itu adalah tugas ya yang hendak dilaksanakan. Dan ini mungkin juga bagi kami yang sudah Kristen lama yang belum mempunyai keberanian seperti Pak Jamal ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi teladan bagi kami. Tetap semangat Pak Jamal, itu yang ingin saya sampaikan. Amin, amin. Tuhan berkati Pak Jamal. Salam Makasih Pak Yusuf. Iya, Iya, memang makasih saya. Bu Rianta ya. Halo Pak. Iya, silakan Pak Jamal. Boleh saya berkata-kata sebentar Pak? Ya, silakan. Iya, memang saya melakukan pekerjaan apapun memang saya lakukan untuk penginjilan. Tidak perlu harus kita berkata-kata dengan debat-debat. Bagi saya hormati. Saya hormati orang yang ahli-ahli debat gitu ya, seperti Debates dan Pak Saipudin segala macam itu memang mereka ahli-ahlinya di situ. Tapi kalau kita menginjili mereka dengan kasih kayak di pekerjaan saya tunjukkan saya mengasihi gitu. Akhirnya mereka bertanya-tanya gitu. Tapi kalau kita di pekerjaan kita udah kita Kristen sendiri, tapi sombongnya minta ampun, bahkan suka membangkang, susah diatur, nggak punya kasih sama sekali, itu tidak akan pernah menjadi saksi. Apalagi kalau komen-komen di bawah ini, saya sedih kalau ada saudara saya yang Kristen ikut memaki-maki, bahkan mengejek-ejek nama Nabi mereka, Rasulullah diejek dengan nama ejek-ejekan begitu atau nama Allah. Saya sebagai mantan Muslim memang tidak setuju. Itu tidak akan membuat mereka mengenal Tuhan Yesus, justru semakin membenci Tuhan Yesus. Karena bagi kita dulu ya memang apalagi kalau orang Batak itu seram gitu ya. Ya seram, makan babi apa kotor itu segala macam. Kita berpikir dulu begitu ya sebelum kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara-saudaraku yang terkasih yang suka chat menghina-menghina itu, marilah kita sama-sama bertobat, kita tebarkan kasih, kita saling peduli, siapapun agamanya, kita harus jadi terang loh. Karena tidak pernah ada ayat firman Tuhan berkata,
memberitakan Injil itu dengan maki-makian, perang tidak ada, tetapi kita justru disuruh jadi terang dunia. Kita harus menjadi contoh, kita harus menebar kasih. Jangan sampai kita permalukan Tuhan Yesus dengan kelakuan kita. Mereka juga tidak akan percaya kalau melihat kelakuan kita begitu. Jadi itu sih pesan saya. Ya, baik. Ya, teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa dipenuhi dengan kasih Tuhan supaya memberikan komentar yang baik gitu ya. Oke, kita pindah ke Pak Karol Alvin. Pak Karol. Selamat malam semuanya, shalom. Malam, shalom. Shalom. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi sebelum menjadi pengikut Kristus, Pak Jamal ini sangat membenci orang Kristen ya. Sangat benci orang Kristen, bukan begitu? Dulunya. Ya, terlalu benci sih enggak, cuman enggak suka aja gitu Pak. Memang enggak suka sama orang Kristen. Oh, enggak suka dengan orang Kristen. Ya, saya yakin sekarang sesudah mempelajari dan bertemu dengan Yesus dan mempelajari Alkitab, saya yakin buah-buah roh itu damai, sejahtera, kasih, sukacita, dan sebagainya itu sudah ada dengan Bapak ya. Luar biasa memang. Tentunya tidak sebaliknya, tidak jadi sebaliknya, tidak menyukai Muslim, tidak sebaliknya begitu ya, pasti begitu. Ya, saya menyukai atau mencintai semuanya. Cintai semuanya ya. Baik. Saya juga cinta semuanya. Saya minta izin untuk menanyakan pertanyaan objektif option. Menanyakan 2 option dari pertanyaan saya ini. Jadi setelah Bapak mengenal Yesus menjadi anak Tuhan, kemudian ketika mendapat info bahwa ternyata daging itu punya efek negatif pada lingkungan dan juga efek negatif pada orang-orang yang tidak menyantapnya juga, dan juga mendapat info bahwa apa yang dibutuhkan oleh tubuh ternyata bisa semuanya dipenuhi dengan nabati atau tumbuhan saja, maka apakah Bapak akan memilih satu, tetap melakukan apa yang sudah Bapak lakukan sekarang, karena sesuai dengan sabda Tuhan, kerajaan surga bukan soal makan minum. Yang kedua, apakah Bapak akan meneliti lebih lanjut, berusaha untuk menemukan yang ilmiah, apakah benar 2 temuan tadi, ya? Boleh agak 2 temuan tadi, atau terus, ya? Jelas? Boleh agak pertanyaan saya? Suaranya ngok gitu Pak. Aduh. Bisa tadi. Oh ya. Maaf Pak. Coba ya. Iya. Oke. Sudah? Saya matikan saja dulu ya, ini. Sudah. Nah, baru jelas. Ya, lebih. Jadi sesudah Bapak mengetahui, ketika Bapak mendapat info bahwa makan daging ternyata punya efek negatif ke lingkungan dan efek negatif juga kepada orang yang bahkan tidak menyantapnya, dan tubuh kita manusia ternyata bisa dipenuhi dengan kekuatan dan kesehatan cukup dengan tumbuh-tumbuhan saja. Dari info-info itu, apakah Bapak akan terus memilih sesuai sabda Tuhan? Kerajaan surga itu bukan hanya soal makanan dan minuman saja, atau pilihan kedua, Bapak akan meriset atau meneliti, mencari tahu lebih lanjut. Demikian pertanyaan saya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Sebentar pertanyaan saya. Halo. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Karol, itu maksudnya efek negatif terhadap lingkungan itu maksudnya apa ya? Makan daging. Iya, itu maksudnya. Karena itu kan ada 2 pilihan dari saya katakan. Apakah akan terus sesuai dengan prinsip-prinsip kebanyakan orang, atau akan nomor 2 pilihannya? Riset lebih lanjut sesudah ini. Maksud saya gini, kalau dibilang makanan itu punya efek negatif terhadap lingkungan, saya pikir tidak
tidak ada efek negatif ya Pak. Jadi mungkin bisa diperjelas supaya Tidak lebih ada. ini. Ya. Mau baik. Mungkin, Aduh, waktunya jadi panjang ini. Mohon maaf bagi yang ya, mungkin bisa lebih bagi yang lebih antri. apa? Kalau pilihan Ya. nomor 2 itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Ringkas, baik, ringkas. Jadi daging itu punya efek negatif ke lingkungan karena dampak peternakannya itu peternakan yang dalam jumlah besar, ya, itu dari ternak-ternak itu mengeluarkan emisi gas yang kemudian ke udara, ke atmosfer, dan berefek rumah kaca, dan pada gilirannya membuat global warming, turut berdampak dengan percepatan global warming atau pemanasan bumi. Nah, di sini ada efek negatifnya ke lingkungan, dan bahkan kalau dilihat di sini, ujung-ujungnya berefek negatif pada manusia itu sendiri. Baik yang tidak makan juga merasakan dampaknya. Nah, itu dari saya. Oh, itu dari kami maksudnya. Ya. Itu makanya tadi saya katakan, apakah ketika dapat info-info, 3 info tadi yang saya katakan tadi, apakah akan terus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mainstream, prinsip umum, atau akan pilih opsi nomor 2, mencari apakah info itu benar, kemudian dengan penuh hikmat, penuh kudus, membuat keputusan. Ya. Itu. Mau silakan Pak Dodi, mau dijawab apa bagaimana? Saya pun bukan ahli tentang perdagingan Pak ya. Ya. Kalau ada info begini sih ya. Ya, tahu itu. Dengan memang mana tahu juga ada penelitian juga bahwa daging itu bisa merusak polusi. Saya pun kalau saya masih makan daging Pak. Serius, saya masih makan daging. Walaupun ada teman yang vegetarian. Oke, ya baik, saya mengerti. Kami mengerti, kami paham. Oke, baik Pak Karol. Ya baik, ini jadi PR kita semua ya, untuk saya juga sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih, kita lanjut Pak. ke yang lain, sudah antri. Oke, Pak Umar, silakan Pak Umar. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam Bapak Pendeta dan Bapak Jamal. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya tidak bertanya, tapi saya hanya ingin menggenapi pernyataan Pak Bonar tadi yang sangat memprihatinkan saya rasa ya. Yaitu di antara statementnya yang pertama adalah mereka mengharapkan kaum muslimin beriman kepada Isa dengan keutamaannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu kita akui. Bahkan beliau mengatakan, akuilah Isa sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Terus yang kedua, setidaknya kalau memang kaum muslimin tidak mengimani Isa sebagai Tuhan, minimal dia beriman saja dulu kepada juru selamat itu. Itu statement yang kedua. Statement yang ketiga adalah tentang yang sangat memprihatinkan di dalam live chat, yaitu saling menghina. Nah, malam ini akan saya luruskan berdasarkan dalil-dalil Quran ya. Statementnya bahwa keutamaan Isa memang kita akui. Jadi memang kita kaum muslimin wajib iman kepada Isa sebagai juru selamat, betul sekali. Karena Al-Masih dalam bahasa Arab itu memang aslinya artinya juru selamat. Nah, tetapi konsep juru selamatnya ini memang berbeda. Nah, ketika Pak Bonar menyebutkan keutamaan Isa, dia hanya menyebutkan keutamaan Isa agar dia bisa mengambil alasan untuk menuhankan Isa. Sedangkan dari antara keutamaan yang disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah genapi dengan surah Al-Maidah ayat 72. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan
tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 116 sebagai penggenapan tentang konsep keimanan kaum muslimin yang seharusnya kepada Isa yang tidak disebut oleh Pak Bonar, sehingga ini statement yang bisa menyesatkan kaum muslimin. Dijawab juga di sini. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a anta qultu lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahina min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Halo. Wa kuntu alaihim syahidam madum tu fihim falamma tawaffat. Mas Indra, ya tolong dipersingkat aja ya, karena kita ini banyak yang antri gitu loh. Artinya pertanyaan Anda apa, jadi supaya bisa langsung to the point aja gitu. Silakan. Jelaskan, saya hanya mengklarifikasi pernyataannya Pak Bonar. Jadi saya tinggal satu ayat lagi Pak, ini tidak lama. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Dan ini konsep bahwasanya dia adalah firman itu sendiri. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi apa yang dia ucapkan memang perkataannya Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan. Adapun saya juga prihatin kepada kaum muslimin yang mereka suka memaki di dalam live chat, dan saya akan dakwahi mereka bahwa mereka salah. Kalau dia seorang muslim yang benar-benar memegang kitab-kitabnya dengan teguh, maka dia tidak akan memaki. Sebagaimana firman Allah, dan ini yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu wahai kaum muslimin memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi saya ingatkan kepada kaum muslimin sendiri, jangan memaki. Dan memang faktanya nubuatan Nabi Muhammad dari firman Allah ini terbukti. Surat Al-An'am ayat 108, ketika di antara kami mengatakan, wah dia bani kolor, pengikut kambing dan sebagainya, maka mereka pun kemudian mengatakan apa? Dasar penyembah Allah berhala gitu kan. Nah ini makanya saya ingatkan bahwa ini Islam sendiri mengingkari makian-makian terhadap umat lain. Adapun kalau memang ada kaum muslimin yang memaki, itu bukan dari Islamnya, tetapi dari kesesatan dia sendiri. Seandainya dia kembali kepada Qur'annya, dia tidak akan melakukan itu. Karena semua yang ada dalam Quran adalah perintah dan larangan. Jadi ketika dia melanggar, maka dia sendiri yang oknum, bukan dari ajaran Islam. Islam tidak pernah melakukan itu. Dan saya kira ya, salam kenal. Oke, terima kasih Pak Indra ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Hans. Pak Hans, selamat malam. Halo. Pak Hans. Oke, kita pindah ke Pak Zakar Naik. Selamat malam.
Selamat malam, Salam. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. untuk Pak Jamal terus bersaksi ya, Pak. Baik, Pak. Jangan pernah takut atau mundur. Semakin teguh. Enak ini dari tadi dengarnya. Itu untuk Pak Jamal. Terus mungkin untuk tanggapan sama teman kita tadi yang ngomong soal vegetarian itu mungkin jangan jadiin makanan sebagai batu sandungan lah, brother. Makanan kok dijadiin batu sandungan gitu loh. Ya kan, itu aja. Nanti brother coba baca Roma 14 ayat 1 itu. Mungkin nanti bisa paham di situ. Terus untuk Indra tadi tuh, Pak, itu Indra apa Nandar, Pak? Indra tadi. Suaranya Halo? sih kayak Mas. Cuma dia ganti Yang pakai tadi nama Pak Umar. Indra? Oh, Indra. Nah, Pak, lain kali cuma Pak tadi dia bisa, pakai nama Umar. Oh, iya. Oh, Umar. Banyak kali namanya. Ya, jadi bisa berganti-ganti ya. namanya. Singkat aja, Pak. Lain kali jangan dikasih kesempatan itu buat baca-baca mantra Arab itu. Itu ngapain itu? Nggak usah dikasih panggung buat baca-baca mantra Arabnya. Nggak perlu, nggak butuh itu. Nah, terus satu lagi. Yang bilang mengimani, kalau Islam mengimani, apa namanya? Yesus itu, apa namanya? Yesus ataupun hukum Taurat itu penyesatan itu. Nggak ada itu hukum Taurat turun untuk Islam. Orang semuanya malah dilanggar sama Islam gitu kan. Langsung aja biar nggak usah banyak ini, gitu aja. Terus ya kayaknya segitu aja, Pak. Nggak ini. Soalnya mau tanggapi itu aja. Lain kali jangan dikasih kesempatan buat baca-baca mantra itu. No ini Arabian spells, Pak. Iya, Thank you, Pak. oke. Salam. Ya, thank you Pak Zakanice. Salam Pak, ya. Oke Pak, kita pindah selanjutnya Pak Adiso. Pak Adiso Lahagu. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Pak. Ya, malam. Kedengaran suara saya? Pak. Kedengaran. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi. Capek kayaknya nih kan. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf dulu. Temanya pada malam hari ini menarik. Yang saya ambil dan yang saya dengar itu jelas dari Pak Dodi menjelaskan bahwa kasih itu merubah, dan kedua adalah saling peduli. Itu adalah memang metode dalam penginjilan, dan saya pikir Pak Yusuf Manubulu sudah melakukan itu. Tinggal sekarang ini bagaimana dengan orang-orang yang sedang menonton video Bapak ini, sehingga di situ berjalan terus itu. Subscribe YouTube Yusuf Manubulu. Nah, itu kan sebenarnya salah satunya peduli itu adalah kita subscribe channel Pak Yusuf Manubulu. Dan tentu juga adalah subscribe juga channel-channel yang membahas tentang kekristenan dan apologet Kristen. Salah satunya ini saya juga baru merintis mengenai perintisan juga mengenai apologet Kristen. Jadi saya belajar dari Pak Yusuf Manubulu sebelum ini kan kesaksian-kesaksian ini juga Pak Yusuf Manubulu ini juga apologet salah satunya ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya kepada Pak Dodi. Tadi saya sempat mendengarkan dari awal kesaksiannya baca Alkitab itu bisa menangis. Apa yang membuat Bapak bisa menangis sehingga baca Alkitab itu? Apakah memang bagaimana lah kok bisa menangis gitu? Sedangkan saya mendengar dari yang pindah seberang itu kemarin, Ustadz Sinaga, dia mengatakan bahwa dia bingung dengan Alkitab. Ya. Saya. Oh, Bapak kalau kita menangis, sedih gitu ya. Nah, minta tolong supaya kita diterangkan itu dulu. Itu satu. Nanti 2 pertanyaan aja. Mari Pak Dodi. Oke. Ya, saya waktu itu memang saya ingat pertama sekali saya baca Alkitab itu adalah
dari kitab Yohanes, Injil Yohanes ya. Saya tersentuh sekali di situ bagaimana kasih Tuhan di situ. Waktu itu saya baca mulai dari Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, saya baca terus. Baru setelah Yohanes saya baca Mazmur, saya baca lagi Matius, Lukas terus gitu ya. Saya sangat tersentuh baca Alkitab itu adalah tentang kasih Kristus, bagaimana Tuhan Yesus belajar mengasihi orang yang membenci dia. Bahkan ketika dia mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi, tiba-tiba Petrus ingin membunuh orang Yahudi, lalu Tuhan Yesus memarahi Petrus. Bayangkan, itu luar biasa itu saudara. Saya tidak pernah melihat seorang pemimpin begitu punya kasih yang hebat. Bahkan itu dipasangkan lagi telinganya yang ternyata itu. Ya, halo? Iya, saya mendengar Bapak, saya menyimak. Tapi kedua yang membuat saya tersentuh itu ketika Tuhan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu, aduh, bagi saya sangat menyentuh. Karena apa, Pak? Karena kita kan tidak pernah mengalami hal-hal begitu ya. Jadi ketika saya membaca itu luar biasa ini, Yesus ini kasihnya hebat sekali. Tidak ada begini saya pikir gitu mengasihimu. Bahkan itu dalam Lukas itu dikatakan bahkan kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Itu waduh. Bahkan dikatakan lagi menaburlah. Nah, itu kan menabur, bahkan kita disuruh menabur, berbuat baik, berbuat kasih. Itu sangat ajaran yang hebat. Ajaran mana begitu? Bagi saya kasih yang sehebat Kristus. Makanya di situ saya menangis, Pak. Makanya layaklah Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa, karena cuman Dia yang punya kasih Bapa, yang mengerti hati kita. Kasihnya sungguh-sungguh sangat hebat. Gitu sih, Pak. Terima kasih Pak Dodi, penjelasannya sangat cukup jelas. Pak Yusuf juga terima kasih untuk kesempatannya. Pak Yusuf Pak Pendeta Yusuf Manubulu, terima kasih. Satu lagi adalah kasih. Pak, sorry, satu lagi apa ya? Pak Adiso, ini mohon maaf karena kita punya narasumber kelihatannya sudah agak letih. Mungkin nanti di program selanjutnya ya Pak. Ini karena masih banyak yang antri Pak. Oke, sorry. Ya, terima kasih. Oke, Pak John Crusader, silakan Pak. Mungkin satu pertanyaan aja ya Pak, supaya ini. Ya, selamat malam Pak John. Ya, silakan Pak. Ini juga sih Pak, mau tanggapin tadi sedikit beberapa pernyataan dari kawan-kawan kita yang Muslim. Ya, mungkin dari yang pertama tadi Pak Cabe yang mengatakan bahwa tidak ada yang membenci orang Kristen, itu mungkin kurang piknik ya Pak. Karena kita bisa gamblang mengetahui itu di media-media sosial per hari ini banyak ujaran-ujaran kepada umat Kristen yang menyakitkan hati. Cuman ya kita diajarkan untuk mengasihi dan tidak membalas. Dan bukan berarti kita tidak beriman kalau tidak berani atau bagaimana, karena kita diajari untuk mengasihi orang yang menganiaya kita. Meskipun itu sangat sulit secara kemanusiaan, secara kedagingan kita itu sangat sulit untuk dilakukan. Dan banyak di luar sana yang setiap hari mungkin menghujat atau bagaimana, atau mau menutupi lagi dengan omongan, ya itu tidak bisa diindahkan. Dan misalnya ada yang Pak Cabe katakan tadi, ada yang beberapa golongan seperti yang dijelaskan juga sama Pak Jamal tadi, ya ada juga. Cuman ya yang dirasa per hari ini itu mereka itu kurang, suaranya itu lebih tertutupi oleh orang-orang yang lebih istilahnya toanya lebih kencang lah gitu kan daripada itu. Tapi ya tetap kita doakan mereka itu supaya bisa menyadari bahwa kekristenan itu bukan kepura-puraan atau umat Kristen pura-pura mengasihi atau bagaimana. Ya bagaimanapun ajarannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada umat Kristen yang tidak menjalankan hal itu, ya jangan salahkan agamanya. Karena seperti yang Pak Jamal katakan tadi, agama itu ya itulah yang tertulis di situ. Kalau manusia, ya manusia pribadinya sendiri, pertanggungjawabannya sendiri di hadapan Tuhan. Nah, untuk yang Pak Umar tadi atau Nandar Indra itu ya udah dia sudah mengakui tadi kan bahwa ada ayat dari yang dijelaskan Pak Bonar, ya itu benar.
Jadi cukup bukan kita membatasi bahwa dia mau mengklarifikasi dengan ayat-ayat selanjutnya, ya itu urusan pribadinya. Tapi yang kami juga yakini, yang kami bukan juga jangan dipelintir-pelintir tadi omongan bahwa saya orang Kristen mengambil yang ini terus ini. Oh, kita bukan bukan umat comot atau umat-umat dalam kurung, tapi kita tidak juga memerlukan kitab-kitab yang lain, karena sudah cukup Alkitab itu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh umat Kristen per hari ini, atau kapanpun mereka menanyakan sesuatu, pasti kalau mereka mau membaca Alkitab itu dari awal sampai akhir pasti akan menemukan jawabannya. Seperti Pak Jamal sendiri yang awalnya mungkin tidak terlalu mempercayai, tapi akhirnya Tuhan bekerja sendiri, dan ya di situ kasih Tuhan itu ditunjukkan melalui Pak Jamal juga. Merasa pasti dari perasaannya bisa mengasihi itu ada keringanan tersendiri, ada sesuatu yang luar biasa sendiri yang bisa dialamin sama Pak Jamal. Nah, mungkin untuk pertanyaan saya, untuk mempersingkat waktu karena banyak teman-teman juga yang sedang menunggu untuk penelpon, ya mungkin yang saya mau tanyakan ke Pak Jamal sendiri, kira-kira kalau Pak Jamal sendiri itu, kalau misalkan di tahun-tahun berikutnya Pak, ada panggilan pelayanan ke seluruh Indonesia atau ke sepelosok dunia, Bapak sudah bersedia atau bersiap atau siap kapan waktu, atau dadakan dipanggil atau bagaimana? Apakah Bapak sudah bersedia? Walaupun mungkin Bapak hari ini itu kan punya keluarga juga, punya anak istri mungkin, jadi mungkin kesulitannya di situ. Tapi apakah Bapak bisa akan menyesuaikan apabila ada panggilan seperti itu? Mungkin itu aja sih Pak. Ya, pertanyaan dari saya. Iya, kalau saya siap Pak, kapanpun waktunya saya siap bersaksi, karena dalam pekerjaan pun saya selalu bersaksi, mulut saya tidak pernah berhenti. Kalau mulut saya tidak bersaksi, kelakuan saya akan bersaksi, pribadi saya, karena hidup kita adalah Alkitab yang terbuka. Orang akan melihat Yesus melalui perilaku kita. Itu sih Pak. Jadi kapanpun, dimanapun saya akan bersaksi, baik itu kepada keluarga, baik kepada saudara saya Muslim gitu. Saya akan tetap bersaksi kapanpun, dimanapun. Baik Pak. Iya. Oke Pak John Crusader. Mungkin itu aja sih Pak Yusuf, Pak Jamal. Ya terima kasih untuk katanya, ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jamal, Pak Yusuf. John. Ya, Tuhan berkati Bapak juga ya. Oke. Sebelum kita ke penelpon selanjutnya, saya mau tanya dulu sama Pak Jamal. Pak, Bapak masih memungkinkan untuk, masih ada beberapa telepon ini, masih ada 6 yang sementara antri. Kira-kira Bapak gimana? Bapak kelelahan nggak Pak? Kalau Bapak kelelahan, mungkin kita tutup gitu loh. Karena saya lihat dari wajah kelihatannya agak lelah Bapak. Ya, gimana Pak? Lelah sih, saya mulai pagi sih Pak, belum ada istirahat. Oke, memang baik. kalau Jadi ini kan selalu kita ikuti, selalu. Ya. Baik. Oke teman-teman, saya minta maaf ya, bukan kami tidak peduli atau kami pilih-pilih ini, tapi memang Pak Jamal mungkin fisiknya agak kelihatan agak lelah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya untuk program hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mengasihi Anda semua, kami terus berdoa supaya semua yang menyaksikan acara ini bisa mengalami kebaikan Tuhan dan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jamal atas kemurahan hatinya yang sudah bersedia bersaksi, berbagi kehidupan dengan semua yang menyaksikan acara ini. Pak, mungkin yang terakhir Bapak bisa closing statement ya Pak, silakan Pak. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersaksilah melalui hidup saudara. Kalau saudara tidak pintar menyampaikan melalui firman Tuhan, melalui perkataan, mungkin saudara bukan ahli-ahli minta menyampaikan dengan cara bersaksilah melalui kehidupanmu, perbuatanmu, kasihmu.
sampaikan kepada orang bahwa engkau mengasihi, peduli kepada orang. Di pekerjaan bersaksilah dalam kehidupanmu bahwa engkau seorang Kristen yang punya kasih sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, di keluargamu, mungkin saat ini keluargamu lagi belum kenal Tuhan, bersaksilah melalui hidupmu. Mungkin engkau tidak berani mengatakannya dengan perkataanmu, mungkin engkau takut dimarahi, engkau takut tidak mampu untuk berdebat, tapi melalui hidup kita, perbuatan kita, tangan kita, apa yang ada pada kita, kita bisa saksikan kepada mereka, sehingga mereka melihat bagaimana kasih Kristus yang sangat hebat dan sangat luar biasa ini. Melalui doa juga kita bisa bersaksi. Jadi kekristenan itu tidak pernah terbatas. Tidak bisa bersaksi melalui perkataan, bisa kelakuan. Tidak bisa melalui doa, bisa melalui apapun, saudara. Bahkan melalui media ini kita bisa bersaksi. Jadi selama jantung kita berdetak, sebarkan Injil dimanapun berada. Dan selalu salam toleransi, salam mengasihi, jangan pernah membenci, jangan pernah saling menghina, menghujat siapapun mau, karena kita ini adalah sebenarnya saudara sama-sama dari Abraham atau Ibrahim gitu ya. Jadi saling mengasihilah, saling menyayangi dimanapun berada. Oke, Tuhan Yesus berkati. Oke, ada dua penyampaian yang terakhir yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Yang pertama, jika Anda ingin memberikan persembahan, Anda bisa chat kami secara pribadi. Nanti kami akan kirimkan nomor rekening daripada Pak Jamal ya. Bagi Anda yang rindu atau ingin memberikan persembahan kasih kepada Pak Jamal Dodi, nanti bisa chat di WA kami, di layar kami cantumkan nomor WA kami ya. Nanti kami berikan bagi siapa yang ingin memberikan persembahan. Dan yang kedua, bergabunglah dengan Telegram kami yang kami cantumkan juga di layar deskripsi ya. Jadi Anda yang rindu untuk bergabung, silakan bergabung dengan Telegram kami. Oke, sampai di sini dulu program kita pada kesempatan ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.